Ada pepatah, harimau, meskipun kejam, tidak akan memakan anaknya. Tapi ini jelas tidak berlaku untuk Grom. Semua keturunannya ditakdirkan untuk dimangsa olehnya sejak hari mereka dilahirkan. Dia telah mewariskan fragmen kebenaran dari jiwa yang mati ke dalam garis keturunan-keturunannya. Dia mendorong mereka untuk membunuh dan memperbaiki kekuatan satu sama lain. Ketika dia menemukan bahwa ras dewa sedang menyerang, dia mengirimkan perintah tanpa ampun untuk menarik semua garis keturunan mereka. Hampir semua keturunannya terbunuh. Lawton telah mengetahui kekejaman dan tanpa ampunnya sejak lama. Jika ini di masa lalu, Lawton tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Namun, api penyucian mata air kuning akan segera dihancurkan, dan usaha Grom jelas berakhir dengan kegagalan. Lawton mengira ayahnya akan menumbuhkan sedikit pun kebaikan tepat sebelum kematiannya. Itulah mengapa dia memilih untuk mempercayainya sekali ini. Namun, keputusannya telah membawanya untuk diserang dan diikat dengan kuat oleh ekor ayahnya. Galem. Darah ungu Lawton mengalir ke tubuh Grom melalui paku. Darah Lawton meremajakan Grom, menyebabkan tubuhnya yang menyusut tumbuh dalam ukuran dan tinggi lagi. Di sisi lain, Lawton semakin lemah. Jangan salahkan aku untuk ini. Aku tidak punya pilihan lain. Grom berkata tanpa sedikit pun penyesalan di matanya. Api penyucian ini akan segera runtuh. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri jika aku membiarkan diriku mati seperti ini. Jika aku harus mati, setidaknya aku akan membawa penyerbu ras dewa ini bersamaku. Raungannya dipenuhi amarah. Sebelum ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menarik badai magnetik keluar dari celah spasial yang telah membelah langit menjadi dua. Tapi sekarang setelah dia diremajakan oleh energi daging dan darah Lawton, cincin apokaliptik perlahan tapi pasti ditarik keluar dari celah spasial. Pertarungannya akan dihidupkan kembali, Grom mulai mengkonsumsi daging dan energi darah putranya lebih cepat dari sebelumnya. Karena dia adalah sumber garis keturunan Lawton, tidak banyak yang bisa dilakukan Lawton untuk melawannya. Tidak hanya dia akrab dengan semua keterampilan bertarung Lawton, Lawton adalah keturunan langsungnya. Praktis tidak ada perlawanan ketika Grom menyerap darah Lawton ke dalam dirinya sendiri. Seperti yang dia katakan, Lawton memiliki darah yang sama dengannya, dan dia adalah peringkat 10 Great Lord of the Abyss. Dia benar-benar, ramuan, peremajaan terbaik untuk Grom. Qinlai, selamatkan aku sekali ini. Lawton mengumpulkan pikiran jiwanya dan mengirim pesan kepada Qinlai sebelum kesadarannya mulai kabur. Dikelilingi oleh prajurit garis keturunan peringkat 10, Qinlai tiba-tiba mendongak ke awan setelah mendengar teriakan minta tolong Lawton. Dia sedang menatap Great Flash Grinder yang dibuat oleh 5 Flash Filling Tombstones. Dia sedang menyaksikan iblis abis dilahap satu per satu. The Flash Filling Tombstone mengisinya dengan semburan energi daging dan darah yang kaya sejak dia adalah tuannya. Sedikit demi sedikit, semua energi daging dan darah yang dia habiskan untuk membuat penggiling daging besar dipulihkan. Kelelahannya hilang saat sejumlah besar energi memasuki tubuhnya. Itulah sebabnya dia tidak menyadari teriakan Grom kepada Lawton tepat sebelum dia pergi, atau Lawton terbang kembali ke ayahnya. Dia tidak tahu bahwa Lawton sedang sekarat karena keserakahannya dan keputusannya untuk mempercayai Grom satu kali. Grom mulai pulih lagi. Ketika Lian Ge melihat ke atas, dia memperhatikan bahwa cincin apokaliptik yang diciptakan oleh badai magnetik sebenarnya terbang keluar dari celah spasial raksasa sedikit demi sedikit. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, "Lihat Grom." Semua prajurit garis keturunan peringkat 10 berbalik untuk menatap Grom dengan mata dingin. Dia memberi makan putranya untuk memulihkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Grom ayah yang luar biasa, kata Qinlai mencemooh. Dia tidak bisa dibiarkan pulih. Lian Ge berteriak. Dipahami. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Dua pejuang garis keturunan keluarga Haus Darah terkekeh sinis sebelum terbang menuju Grom seperti sungai berdarah. Qinlai ingin melakukan sesuatu untuk membantu Lawton juga, tetapi tiba-tiba kristal ungu di altar jiwanya bergetar tanpa peringatan. Perasaan gelisah yang mengerikan tiba-tiba menguasainya. Hati-hati, dia berteriak pada dua ahli keluarga Haus Darah sebagai peringatan. Beberapa waktu lalu, Castor dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil badai magnetik. Namun, potongan daging, darah, dan tulangnya tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, mereka tetap mengambang di suatu tempat di dalam awan abu-abu kehitaman. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan aneh. Namun, Grom telah menyerang ras dewa segera setelah Castor meledak. Setelah itu, 5 batu nisan pengisi daging bergabung bersama untuk melawan badai magnetik milik Grom. Oleh karena itu, baik ras dewa maupun Grom tidak punya waktu untuk mempedulikan Castor, mati, seaneh mayatnya. Tiba-tiba, potongan daging, darah,
dan tulang yang patah bergerak tanpa peringatan. Pada saat Qinlai meneriakkan peringatannya, potongan daging telah bergabung bersama untuk membentuk bola kecil daging dan darah. Suara jantung yang berdetak bisa terdengar darinya. Fakta bahwa ada detak jantung berarti jantung Castor dibangkitkan, yang pada gilirannya berarti Castor dibangkitkan. Ketakutan Qinlai tidak salah tempat. Setelah jantung Castor mulai berdetak lagi, potongan daging, darah, dan tulang mulai bergabung kembali dengan bola daging kecil dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, bola itu menjadi 100 kali lebih besar dari aslinya. Gelombang keputusasaan yang tebal tiba-tiba meledak dari bola daging dan darah yang merupakan Castor, meledakkan sesuatu secara instan. Castor. Grom tiba-tiba mengeluarkan jeritan mengerikan saat dia sibuk menarik badai magnetik keluar dari celah spasial dan memakan energi daging dan darah lautan. Tubuh Grom yang tumbuh tiba-tiba menjadi benar-benar tertutup oleh keputusasaan. Lingkaran putih keabu-abuan yang samar tiba-tiba muncul di dalam pupilnya juga. Qinlai akhirnya ingat bahwa Castor diam-diam menyelipkan sedikit keputusasaan ke dalam tubuh Grom saat mereka bertarung satu sama lain. Satu-satunya alasan dia bisa mendeteksinya adalah karena dia memiliki persepsi jiwa yang kuat dan kristal ungu. Ketika Castor meledak dan mati, ketika Grom menggunakan kekuatan asal dan melepaskan kekuatan terbesarnya, Qinlai berpikir bahwa Grom telah menghilangkan keputusasaan di dalam tubuhnya. Dia tidak berpikir bahwa Castor akan bangkit dari kematian. Dia juga tidak berpikir bahwa keputusasaan yang tersembunyi di dalam tubuh Grom akan tetap ada. Grom, kamu bisa mati sekarang. Suara Castor datang dari dalam bola daging dan darah raksasa sebelum tiba-tiba menerkam Grom dan Lautan. Tidak, Grom mengeluarkan raungan yang menggetarkan, tapi keputusasaan Castor benar-benar menguasai tubuhnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Castor berguling ke arahnya, terbentang seperti karpet ajaib, dan membungkus dirinya dan Lautan secara utuh. Proses pemberian makan hampir tidak memakan waktu beberapa detik. Baik Grom dan Lautan dikonsumsi oleh bola daging yaitu Castor. Hal yang paling menakutkan dari semuanya adalah suara-suara aneh dan berderak yang datang dari dalam bola daging dan darah yang menakutkan. Itu seperti suara rahang iblis raksasa yang mengunyah makanannya dengan saksama. Dua ahli keluarga Haus Darah yang mencoba menyerang Grom berhasil menghentikan serangan mereka tepat waktu berkat peringatan Qinlai. Mereka menyaksikan Castor melahap Grom dan Lautan dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Suara mendesing. Cincin apokaliptik yang diciptakan oleh badai magnetik Grom tiba-tiba terbang keluar dari celah spasial dan muncul kembali di atas api penyucian mata air kuning yang runtuh. Rupanya, Castor telah mengambil alih cincin apokaliptik sebelum Grom dan Lautan bahkan sepenuhnya dicerna. Dia pasti Castor baik-baik saja. Lian Ge berkata dengan suara tegang sebelum menjilat sudut bibirnya. Orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum pahit pada adegan ini. Aku tidak bisa membantumu. Qinlai meminta maaf kepada Lautan saat dia menatap bola daging yang dikunyah dengan wajah pucat pasi. Qinlai tahu bahwa bola hanyalah salah satu dari banyak avatar Castor, tapi melihat Castor perlahan mendapatkan kembali kekuatannya masih merupakan hal terakhir yang ingin dia lihat. Pertumbuhan Castor berarti waktunya semakin pendek. Dia harus tumbuh cukup kuat untuk melawan Castor sebelum kedelapan avatarnya mencapai kekuatan puncak. Bola daging telah memakan Grom dan Lautan. Ia bahkan mengambil alih cincin energi yang diciptakan oleh badai magnetik milik Grom. Itu berarti avatar ini hampir mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Qinlai tiba-tiba merasa seperti dia menjadi sedikit lebih dekat dengan kematian daripada sebelumnya. Castor bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Lian Ge tampak sangat khawatir dengan masa depan Qinlai. Garis keturunannya telah melampaui peringkat 10, dan dia telah memasuki alam pamungkas. Saat itu, bahkan kekuatan gabungan dari Patriark Roh Iblis Ruang dan Waktu dan 8 Raja Iblis Besar hanya bisa menyegelnya alih-alih membunuhnya secara permanen. Ini saja sudah menunjukkan betapa menakutkannya dia. An Hao, Patriark Keluarga Kegelapan, menarik napas dalam-dalam. Grom dan peringkat 10 Great Lord of the Abyss telah dikonsumsi olehnya sepenuhnya. Bukan hanya itu, dia sepertinya mencerna kemampuan garis keturunan Grom. Jeda kemudian, dia melanjutkan, kita harus mengungsi dari api penyucian yang runtuh ini sebelum dia selesai memakan tubuh Grom. Kau benar, Lian Ge setuju. Dua ahli keluarga Haus Darah yang ingin membunuh Grom sebelum dia pulih telah kembali ke posisi mereka, mengetahui bahwa tidak mungkin mereka bisa membunuh Castor. Sementara itu, Kuang Jue, Han Che, dan Yu Xi menatap dingin ke pintu masuk lorong jurang. Penghalang yang menghalangi pintu masuk lorong jurang telah menghilang beberapa waktu lalu, jadi beberapa tuan besar penyucian hantu pengorbanan telah memasuki penyucian mata air kuning.
Mereka semua menyadari apa yang terjadi dengan Yellow Springs Purgatory saat mereka melewati lorong jurang. Api penyucian mata air kuning runtuh. Kita terlambat. The Great Lord of Sacrificial Ghost Purgatory berseru kaget saat dunia runtuh di sekitar mereka. Grom sudah mati. Dia dibunuh oleh Castor yang terbangun. Tuan besar api penyucian mata air kuning yang tersisa buru-buru memperingatkan sekutu baru mereka. Mereka semua telah melihat Castor memakan Grom dan Lawton. Castor telah terbangun. Surga. The Great Lord of Sacrificial Ghost Purgatory langsung panik ketika mereka mendengar bahwa Grom dibunuh oleh Castor. Ini buruk. Bahkan jika salah satu avatarnya bangun, avatarnya yang lain pada akhirnya akan bangun juga. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus kembali dan mengamankan Nether River kita sendiri. Api penyucian mata air kuning sudah selesai. Bodoh jika binasa bersamanya. The Great Lord of Sacrificial Ghost Purgatory sebenarnya berbalik ke arah lorong jurang setelah diskusi singkat. Sementara itu, Great Flash Grinder yang dibuat oleh 5 Flash Filling Tombstones masih memakan abis Devils di dekatnya. Itulah akhir dari perlawanan Purgatory Yellow Springs. Tidak ada yang ingin bertarung lagi setelah bala bantuan mereka dari penyucian hantu pengorbanan telah ditarik bahkan tanpa perlawanan. Beberapa iblis abis peringkat 9 dan peringkat 10 yang tersisa mulai melarikan diri melalui lorong jurang. Swosh swosh. Iblis abis besar menghilang ke lorong jurang hanya dalam sekejap mata. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok memikat muncul entah dari mana dan menyerbu menuju lorong jurang juga. Kuang Jue berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa semua iblis neraka yang kuat sedang pergi. Medcina, itu Medcina. Dengan bergidik kemudian, Qinlai segera menyadari bahwa orang yang melarikan diri itu benar-benar adalah Tuan Besar Abis Perempuan yang dia temui di Sungai Nether, Tuan Besar ke-6 dari api penyucian mata air kuning, Medcina. Saya memiliki kesepakatan dengan Kaisar Darah Li Xin. Akulah alasan mengapa Lian Yuan bisa mengirimnya ke api penyucian mata air kuning. Medcina telah mempertahankan bentuk iblis neraka peringkat tinggi untuk menghindari menonjol sampai saat ini. Dia harus berteriak memohon ketika dia melihat Kuang Jue akan menyerangnya. Li Xin, ekspresi Qinlai berubah pada kata-katanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Lian Yuan mungkin adalah alasan di balik serangan mendadak Medcina tempo hari. Lian Yuan pasti telah menyuruh Medcina untuk menyerangnya sehingga Kaisar Darah, Li Xin, memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya dari kesulitannya. Itu semua untuk meyakinkan Qinlai bahwa Lian Yuan tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Dia semakin yakin bahwa Lian Yuan mencoba mengendalikannya melalui pohon kehidupan kuno. Lian Yuan, Kuang Jue, An Hao, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak setelah mendengar tangisan Medcina. Itu semua waktu yang dibutuhkan Medcina untuk melarikan diri melalui lorong jurang dan meninggalkan api penyucian mata air kuning. Dia adalah tuan besar terakhir dari api penyucian mata air kuning. Iblis abis lainnya lebih lemah dan tidak bisa lepas dari melahap penggiling daging besar. Hehe, bola daging dan darah, Castor, tertawa kecil dan dingin sambil terus mencerna Grom dan Lawton. Ketika Qinlai berkonsentrasi pada bola lagi, dia menemukan bahwa itu telah mencapai tingkat kekuatan yang mencekik. Bahkan badai magnetik yang Grom ciptakan dengan kekuatan asal api penyucian mata air kuning telah jatuh di bawah kendali Castor. Cincin energi saat ini mengorbit di sekitar Castor. Keretakan spasial raksasa yang berdiri di antara Castor dan ras dewa terus tumbuh semakin besar. Keretakan spasial juga membelah langit api penyucian mata air kuning. Sinar cahaya korosif yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar darinya. Qinlai, kan aku ditakdirkan untuk kembali ke puncak garis keturunanku melalui dagingmu. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin kamu tumbuh lebih kuat sehingga tubuhmu layak untuk diriku yang sebenarnya. Aku butuh waktu untuk mencerna daging dan darah Grom sepenuhnya. Saya juga membutuhkan avatar saya untuk bangkit dan kembali ke kekuatan penuh mereka. Tentu saja, kamu juga harus tumbuh lebih kuat demi aku. Castor menyatakan dengan arogan dari dalam bakso. Api penyucian mata air kuning telah jatuh, dan kamu kebetulan adalah pencipta abis yang baru. Sejak zaman kuno, abis memiliki aturan khusus di mana yang baru harus mengambil alih yang lama. Pasti ada 8 api penyucian, jadi satu level abis harus diturunkan untuk menggantikan api penyucian mata air kuning. Kamu adalah orang pilihanku, dan aku ingin kamu menjadi lebih kuat dari kamu sekarang, jadi aku tidak akan menyerahkan kesempatan ini kepada iblis neraka lainnya. Sekarang, terima hadiahku. Cincin cahaya yang mengelilingi bola daging tiba-tiba menembus celah spasial dan terbang menuju Qinlai. Badai magnetik yang berisi kekuatan asal api penyucian tampak seperti perpaduan ungu dari cahaya, bayangan, dan kekuatan khusus. Mereka terus berkedip dan menyusut dengan cara yang tidak bisa dipahami.
Pada pandangan pertama, cincin energi itu tampak seperti terbuat dari potongan-potongan hukum abis yang tak terhitung jumlahnya. Qinlai secara naluriah menolak tawaran tak terduga Castor. Jangan, terima itu. Cobalah untuk menerimanya. Lian Ge tiba-tiba berteriak. Serap, Qinlai, Kuang Jue dan An Hao meneriakinya juga. Peringatan mereka menyebabkan Qinlai ragu. Dia tidak yakin apa tindakan terbaik. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu sebelum 8 avatarku kembali ke kekuatan penuh. Castor tertawa sinis. Suara mendesing. Ketika cincin energi telah menyusut menjadi sekitar 1 miliar kali lebih kecil dari aslinya, badai magnet, seukuran telapak tangan tiba-tiba menyelinap ke otaknya melalui sudut matanya. Kekuatan yang terkondensasi tampak seperti awan kecil hukum. Kepalanya berkelebat kesakitan untuk sesaat, dan sebuah cincin energi kecil tiba-tiba muncul di dalam altar jiwanya. Cincin energi dengan mulus menyatu dengan altar jiwanya. Pada saat itu, dia merasa seperti sejuta pola dan kebenaran rahasia telah meledak keluar dari cincin energi dan memenuhi visinya. Bergidik kemudian, jutaan benang terbang keluar dari jiwanya dan menjadi terhubung dengan cincin cahaya. Perasaan yang paling mendalam memasuki hatinya. Ajaibnya, dia merasa seperti jembatan terbentuk antara dia dan Flaming Sun Abyss. Seolah-olah jurang mautnya telah melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya untuk muncul tepat di sebelahnya. Itu, Lian Ge berteriak. Terkejut, Qinlai mengikuti pandangan Lian Ge dan melihat celah spasial raksasa yang membelah langit Yellow Springs Purgatory. Mulutnya tiba-tiba berubah menjadi bentuk O, dan ekspresi wajahnya sedikit aneh. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Benua raksasa yang dikelilingi oleh energi iblis jurang ungu perlahan tapi pasti merangkak keluar dari celah spasial. Entah bagaimana, bagaimanapun juga, kekuatan yang bisa memutar waktu dan ruang dan membalikkan bahkan bintang-bintang mendorong benua raksasa keluar dari celah spasial dan masuk ke api penyucian mata air kuning yang runtuh. Itu tidak lain adalah Flaming Sun Abyss yang dibuat Qinlai belum lama ini. Flaming Sun Abyss seharusnya berada di level ke-60 Abyss, tetapi kekuatan ajaib telah membawanya sampai ke sini. Setiap kali Abyss Purgatory runtuh, level Abyss baru harus menggantikannya dan menjadi Purgatory baru. Ketika Yellow Springs Purgatory berada di ambang kehancuran, hukum tertua dari Abyss telah menarik Flaming Sun Abyss miliknya dari tingkat ke-60 sampai ke-8 Purgatories terbawah. Ular itu memangsa gajah. Keberuntungan yang luar biasa. Qinlai sebenarnya akan menggantikan Grom sebagai Raja Iblis yang baru. Sulit dipercaya. Setiap prajurit garis keturunan ras dewa peringkat 10 yang masih ada di Yellow Springs Purgatory sedang melihat benua yang telah terbang keluar dari celah spasial tanpa peringatan dengan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa benua itu adalah Flaming Sun Abyss yang baru saja dibuat. Qinlai telah memasuki dunia asal dengan nama keluarga Blaze. Pada akhirnya, dia telah merebut Origin Crystal sebelum Abyss Devils, Spirit Rache, atau Tamur of the Soul Rache dan menjadi pencipta Flaming Sun Abyss. Sudah kurang dari 1 dekade sejak transformasi dunia asal menjadi Flaming Sun Abyss. Itu seharusnya menjadi level Abyss tertinggi di seluruh Abyss, tetapi untuk beberapa alasan itu malah muncul di sini. Selain itu, cincin energi yang terbang ke kepala Qinlai sebelumnya jelas tercetak dengan kebenaran dan hukum yang aneh dari api penyucian ini. Kedatangan Flaming Sun Abyss yang tiba-tiba berarti Qinlai akan menggantikan Grom, dan Flaming Sun Abyss akan menggantikan Yellow Springs Purgatory. Raja Iblis baru, api penyucian Abyss baru. Prajurit ras dewa tingkat atas ini jelas mengalami kesulitan menerima apa yang terjadi di depan mata mereka. Jika dia bisa mengatasi Castor, dia ditakdirkan untuk menjadi prajurit terkuat yang pernah ada di buku sejarah kita. Lian Zhao menyatakan. Jika Castor gagal membunuhnya, dia pasti akan melampaui peringkat 10 dan memasuki alam pamungkas. Lian Ge juga tampak bersemangat. Nikmati hadiahku selagi bisa, Qinlai. Kita akan bertemu lagi, kata Castor sambil tertawa sinis. Bola daging yang diperbesar kemudian memasuki celah spasial dan melarikan diri. Tidak ada jejak Castor yang bisa dideteksi setelah kepergiannya. Saat ini, benua raksasa yang merupakan Flaming Sun Abyss telah terbang keluar dari celah spasial sepenuhnya. Saat ini, perlahan-lahan turun ke tanah. Ajaibnya, pecahan Yellow Springs Purgatory perlahan-lahan bergabung dengan Flaming Sun Abyss seperti pulau-pulau yang bergabung dengan sebuah benua. Saat Flaming Sun Abyss turun, tanah yang hancur menjadi seperti potongan puzzle. Flaming Sun Abyss tidak terlalu besar ketika pertama kali menjadi level Abyss. Namun saat ini, ukurannya berkembang dengan cepat. Sebagai pencipta Abyss, dia memperhatikan bahwa Flaming Sun Abyss telah tumbuh 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Selain itu,
Flaming Sun Abyss masih tumbuh karena lebih banyak bagian dari api penyucian mata air kuning terus bergabung dengannya. Itu seperti yang dikatakan Lian Ge sebelumnya. Flaming Sun Abyss sedang memakan Yellow Springs Purgatory seperti ular melahap gajah. Sementara itu, celah spasial raksasa yang membelah langit Yellow Springs Purgatory perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Hukum yang aneh dari api penyucian ini terus-menerus berbenturan satu sama lain dan menyatu sedikit demi sedikit. Apakah ada yang merasa dunia itu sendiri yang menekan mereka? Pertanyaan tiba-tiba datang dari An Hao. Dia bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Setiap prajurit Gatrace dapat merasakan bahwa Flaming Sun Abyss menolak mereka. Sebuah hukum aneh perlahan tapi pasti berusaha mengusir mereka keluar dari api penyucian ini. Tidak hanya itu jelas tumbuh lebih kuat saat Flaming Sun Abyss melahap lebih banyak api penyucian mata air kuning. Meskipun berada di peringkat 10, mereka semakin tidak nyaman. Secara teknis, mereka dapat menggunakan 5 batu nisan pengisi daging dan meningkatkan kekuatan mereka ke titik di mana mereka dapat mengatasi hukum abis yang baru dan lokal. Tapi itu berarti Flaming Sun Abyss akan runtuh sebelum bisa berubah menjadi Flaming Sun Purgatory, dan Qin Lai akan menderita kerusakan besar sebagai hasilnya. Itu jelas bukan hasil yang mereka inginkan. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan dari 5 batu nisan pengisi daging tetapi memilih untuk tetap berada di jurang Flaming Sun, maka tekanan hanya akan meningkat sampai mereka tidak tahan lagi. Akibatnya, mereka mungkin menderita luka parah. Satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah pergi secepat mungkin sehingga transformasi Flaming Sun Abyss tidak akan terpengaruh. Sudah waktunya untuk pergi, kata Lian Ge. Akankah iblis neraka dari level neraka lain mencoba mengganggunya? Lian Zhao berkata sambil melihat lorong jurang. Dia akan baik-baik saja. Lian Ge menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, The Flaming Sun Abyss akan secara otomatis menolak semua orang luar saat itu berubah menjadi api penyucian. Bahkan, seharusnya sudah tidak mungkin untuk masuk dari luar. Alasan Castor pergi begitu cepat adalah karena dia tahu bahwa tinggal di sini hanya akan berdampak negatif pada transformasi. Demi Qin Lai, kita juga harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Dipahami. Lian Zhao mengangguk. Qin Lai, tolong kirim kami pergi, kata Han Che. Mengerti. Qin Lai tanpa sadar menjawab, terlalu sibuk dikejutkan oleh transformasi yang terjadi tepat di depan matanya. Dia sendiri bisa merasakan bahwa energi aneh di sekitarnya diam-diam menekan klan ras dewa. Jika terlalu banyak energi difokuskan untuk mengusir para prajurit ras dewa, dia merasa bahwa transformasi akan sedikit melambat. Dia akhirnya mulai menyadari, hadiah, macam apa yang dia dapatkan dari Castor. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menjaga para ahli ras dewa lebih lama lagi. Kehadiran mereka hanya akan mempengaruhi Flaming Sun Abyss secara negatif. Itulah mengapa dia menggunakan kekuatan Galaxy Mirror untuk membuat pintu bintang yang mengarah langsung ke alam dewa lagi. Kamu harus berhati-hati. Lian Ge menatap Qin Lai dalam-dalam. Kamu mungkin aman sebelum avatar Castor mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka, tapi kamu harus tetap berhati-hati dan memperhatikan transformasi Flaming Sun Abyss. Ayo kunjungi kami di alam dewa setelah Flaming Sun Abyss telah berubah menjadi api penyucian matahari, dan kamu telah menjadi Raja Iblis yang baru. Lian Zhao mengundang Qin Lai dengan penuh semangat. Oke, Qin Lai segera mengangguk. Ah Hao, Han Che, dan beberapa prajurit garis keturunan lainnya pergi melalui pintu bintang setelah menembakkan tatapan penuh arti Qin Lai juga. Segera, tidak ada prajurit ras dewa yang tersisa di api penyucian mata air kuning. Tentu saja, 5 batu nisan pengisi daging telah kembali ke bentuk aslinya sejak lama. Flash Filling Tombstone miliknya melayang dengan tenang di depannya. Qin Lai memindai Flaming Sun Abyss dengan jiwanya setelah ras dewa pergi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa iblis neraka dari api penyucian mata air kuning meledak ke kiri dan ke kanan selama proses transformasi. Mereka semua adalah iblis abis peringkat rendah yang gagal pergi melalui lorong jurang tepat waktu. Diga, saat dia memperluas persepsi jiwanya keluar, dia terkejut menemukan Diga di antara mereka. Dia tidak menyadari bahwa Diga masih berada di api penyucian mata air kuning sampai sekarang. Pada titik ini, dia tahu bahwa semua iblis abis peringkat rendah ini akan mati selama proses transformasi kecuali dia melakukan sesuatu. Satu-satunya cara yang mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup adalah segera meninggalkan tempat ini. Mereka hanya bisa kembali setelah Flaming Sun Abyss sepenuhnya menggantikan Purgatory Yellow Springs dan menjadi relatif stabil. Dia berteleportasi jutaan kilometer jauhnya dan muncul di benua berbentuk persegi hanya dalam sekejap. Diga dan sekitar selusin iblis abis tampak seperti mereka benar-benar putus asa. Mereka hanya menunggu kematian untuk mengklaim mereka. Qin Lai,
Diga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget ketika Qin Lai tiba-tiba muncul di depannya. Dia berpikir bahwa Qin Lai telah pergi sejak lama. Sampai saat ini, Diga masih belum terlalu yakin dengan apa yang terjadi dengan Yellow Springs Purgatory. Dia telah menyelinap jauh ketika klan ras dewa meluncurkan serangan terhadap lorong jurang. Dia berharap untuk meninggalkan Yellow Springs Purgatory setelah lorong jurang dibuka beberapa bulan kemudian. Dia tidak tahu bahwa Qin Lai telah memperoleh cermin galaksi, membuka lorong jurang, dan kemudian menyegelnya lagi nanti. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Lai. Dia tidak berani menuju ke lorong jurang atau bertemu dengan terlalu banyak iblis neraka karena dia adalah orang buangan. Setelah ayahnya mengirim bawahannya untuk membunuhnya dan memanen garis keturunannya, lorong jurang itu semakin tidak mungkin menjadi tujuan baginya. Dia telah bersembunyi di daerah yang jarang penduduknya ketika dunia tiba-tiba runtuh di sekelilingnya, menandakan berakhirnya api penyucian mata air kuning. Semuanya benar-benar melebihi harapannya. Untuk sesaat, keputusasaan yang tak terbatas telah mencengkeram pikirannya. "Kau masih di sini?" tanya Diga. "Tuanku, apakah Anda masih ingat saya, Tuanku?" Iblis abis berbentuk kelelawar berkata dengan gembira sambil menyeringai pada Qin Lai. Qin Lai terkejut mengetahui bahwa itu adalah iblis abis kecil yang dia temui di sisi lain Sungai Neter sejak lama. Sebelum dia menyadarinya, iblis abis kecil telah tumbuh ke peringkat 6. Itu berarti bahwa iblis abis kecil ini telah membuat peningkatan yang luar biasa selama waktu ini. Baik garis keturunan dan kekuatannya telah tumbuh dengan pesat. Api penyucian mata air kuning akan segera runtuh. Semua iblis neraka yang lahir di api penyucian ini akan mati jika mereka tidak pergi secepat mungkin. Qin Lai segera membuat pintu bintang menggunakan Galaxy Mirror. "Diga, kamu." Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kamu harus menuju ke Frost Desolation Abyss untuk saat ini." Terkejut, Diga bertanya, "Kamu memiliki kekuatan untuk mengirimku pergi?" Qin Lai mengangguk. "Tapi aku ingin kembali ke api penyucian 9 neraka," kata Diga. 9 neraka, Qin Lai tersenyum pahit sebelum menjawab. Sayangnya, situasi api penyucian 9 neraka kurang lebih sama dengan api penyucian mata air kuning. Spirit Rache sedang berperang melawan mereka. Jika Anda ingin tetap hidup, Anda harus tetap berada di Frost Desolation Abyss sampai situasi di penyucian 9 neraka telah stabil. "Tuanku, Tuanku, kehadiranmu ada di mana-mana." Iblis abis berbentuk kelelawar berkicau lagi. Kehadirannya terkejut, Diga bertanya dengan serius, "Apa maksudmu, Olinik?" Iblis abis kecil yang menamakan dirinya Olinik setelah kecerdasannya tumbuh berkata dengan penuh semangat, "Kehadiran Tuanku ada di mana-mana di dunia." Faktanya, itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Diga gemetar saat mendengar ini. Dia tahu bahwa iblis abis berbentuk kelelawar kecil ini sangat tajam dalam hal mengidentifikasi aura. Itu membuatnya menyadari kebenaran yang sulit dipercaya. "Qin Lai," dia berteriak. Flaming Sun abis perlahan-lahan mengambil alih Purgatory Yellow Springs dan memakannya. "Baik Lauten dan ayahmu telah dikonsumsi oleh Castor. Dalei dan Afra juga telah mati," Qin Lai menjelaskan dengan nada tenang. "Kamu mungkin satu-satunya darah Grom yang tersisa sekarang. The Great Lord of the Abyss semuanya telah pergi melalui lorong jurang ketika mereka melihat bahwa api penyucian mata air kuning akan segera runtuh. Semua iblis abis peringkat rendah yang gagal pergi sebelum Flaming Sun abis benar-benar mengkonsumsi Yellow Springs Purgatory akan dihancurkan oleh hukum. Bagaimana ini bisa terjadi?" Diga berbisik pada dirinya sendiri tidak percaya. "Tuanku, apakah ini berarti kamu akan menjadi Raja Iblis yang baru?" tanya Olinik. "Kamu bisa mengatakan itu," jawab Qin Lai tanpa komitmen sebelum mendesak Diga. "Simpan pertanyaanmu untuk lain waktu. Kalian semua tidak punya banyak waktu lagi." Kelelawar peringkat 6 dan peringkat 7 iblis neraka peringkat tinggi bergegas melewati pintu bintang setelah dorongan Qin Lai. Olinik ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Selamat telah menjadi Raja Iblis, Tuanku. Saya berharap suatu hari saya dapat bergabung dengan Anda dan melayani Anda secara nyata." Dia bergegas melalui pintu bintang setelah itu. Diga akhirnya kembali sadar setelah beberapa saat. Dia juga pergi melalui pintu bintang setelah menembak Qin Lai dengan tatapan yang rumit. Menggunakan persepsi jiwanya yang luar biasa untuk mendeteksi semua iblis neraka yang tersisa di dunia yang hancur ini, Qin Lai berteleportasi lagi dan lagi. Suara mendesing. Dia muncul di tanah runtuh lain sebelum memanggil selusin iblis abis peringkat rendah, "Tinggalkan tempat ini segera." Dia membuka pintu bintang sambil mengatakan ini. Iblis abis peringkat rendah hampir menyerah pada keputusasaan. Bahkan, mereka sudah bisa merasakan tekanan yang menghancurkan menekan tubuh mereka. Namun, tidak ada tempat untuk melarikan diri.
Kedatangan Qinlai tanpa diragukan lagi merupakan secercah harapan bagi iblis neraka peringkat rendah ini. Pada akhirnya, mereka semua berhasil melarikan diri dari Yellow Springs Purgatory sebelum Flaming Sun Abyss dapat mengasimilasinya sepenuhnya. Frost Desolation Abyss. Sebuah pintu bintang terus menerima sekelompok iblis abis peringkat rendah ke dalam Abyss Desolation Frost. Dawson dan para penguasa besar lokal lainnya akan memeriksa apa yang terjadi ketika avatar binatang jiwa gelap Qinlai yang berada tepat di sebelah mereka tiba-tiba berkata, "Tidak apa-apa. Akulah yang mengirim mereka." Mereka berharap untuk melakukan perjalanan ke api penyucian 9 neraka melalui cermin galaksi Qinlai. Sebagian besar dari Great Lord of the Abyss ini berasal dari level Abyss lain. Mereka datang ke sini di bawah pengaturan Dawson setelah mengetahui perang di Abyss Purgatory. Dari api penyucian mata air kuning apa yang terjadi? Tanya Dawson penasaran. Api penyucian mata air kuning telah dihancurkan. Avatar Dark Soul Beast Qinlai menatap para pendatang baru dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia berkata, pertempuran antara iblis Monarch Grom dan avatar Castor terlalu berat untuk Yellow Springs Purgatory. Ketika ras dewa mendapatkan kembali kelima batu nisan pengisi daging, api penyucian mata air kuning sudah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Grom menggunakan kekuatan asal dan berpikir bahwa dia memiliki situasi yang terkendali dengan baik, tetapi pada akhirnya dia dimakan oleh Castor, memicu penghancuran api penyucian mata air kuning. Qinlai memberitahu mereka setengah kebenaran sebelum melanjutkan, baik ras dewa dan iblis neraka telah pergi. Suara mendesing. Iblis abis kuat lainnya tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dawson, Flaming Sun Abyss telah lenyap. Teriak Great Lord of the Abyss yang baru tiba saat dia tiba. Apa Flaming Sun Abyss telah menghilang apa yang sedang terjadi, bahkan Dawson pun terkejut. Kali ini, avatar Dark Soul Beast Qinlai benar-benar tersusun. Dia berkata dengan santai, The Flaming Sun Abyss telah memasuki api penyucian. Ini akan menggantikan api penyucian mata air kuning sebagai api penyucian yang benar-benar baru api penyucian matahari berapi-api. The Great Lord of the Abyss berkumpul benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa Flaming Sun Abyss terlalu lama menggantikan Yellow Springs Purgatory. Faktanya, Qinlai tahu betul bahwa Tuan Besar Abyss sebelum dia akan menjadi orang pertama yang menerima berita itu. Mereka mungkin akan mengetahui perubahan besar di api penyucian mata air kuning hanya dalam beberapa hari. Dalam hal ini, dia mungkin juga mengakui bagian dari kebenaran ini dan tidak memberi Dawson kesempatan untuk meragukannya. Terlebih lagi, hukum Abyss yang tertua akan secara otomatis melarang para Great Lord of the Abyss memasuki Flaming Sun Abyss selama proses transformasi. Karena itu, dia tidak perlu khawatir mereka akan mencegat atau merusak nasib baiknya. Terlebih lagi, avatar Dark Soul Beast miliknya saat ini memiliki peringkat 10 Soulin. Selama galaksi Mirror masih ada di tangannya, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Flaming Sun Abyss akan berubah menjadi api penyucian. Dawson menarik napas dalam-dalam sambil menatap Qinlai dengan kaget. Apakah kamu serius, Qinlai? Aku tidak perlu menyembunyikan ini darimu. Qinlai menghela nafas. Namun, apa yang menjadi impian seumur hidup bagi Anda semua, belum tentu menjadi kabar baik bagi saya. Kamu pasti bercanda. Russell, Great Lord of the Frost Desolation Abyss terkuat kedua jelas tidak mempercayainya. Castor telah terbangun, kata Qinlai. Jauhkan Master Abyss. Dia sudah bangun dari tidurnya. Tapi bagaimana caranya? Semua Great Lord of the Abyss di sini sekuat Dawson. Mereka juga telah hidup selama beberapa juta tahun. Tuan Besar Abyss yang lebih muda seperti Russell dan Belle tidak terlalu mengenal Castor. Mereka baru menyadari siapa dia setelah Dawson menjelaskan kepada mereka. Iblis Abyss yang lebih tua dan lebih kuat telah mendengar tentang Castor sejak mereka masih muda. Beberapa dari mereka bahkan telah menerima perintah langsung darinya. Mereka tahu bahwa Castor sangat kuat, dan bahwa Castor disegel hanya karena upaya gabungan dari 8 Raja Iblis dan Patriark Roh Iblis Ruang dan Waktu. Mereka bahkan harus mengorbankan galaksi Mirror dalam prosesnya. Banyak dari Great Lord of the Abyss tampak ketakutan ketika mereka mendengar bahwa Castor telah terbangun dari tidurnya. Kalian, bingung dengan reaksi mereka? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Castor dulunya adalah Abyss Master, bukan kebangkitannya berarti bahwa 109 permisi. Maksudku 108 level Abyss akan memiliki Master baru. Tapi kenapa kalian semua terlihat sangat ketakutan, bukankah seharusnya kamu senang atas kepulangannya? Peringkat 10 Great Lord of the Abyss tiba-tiba terdiam. Dawson menghela nafas pahit sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang menginginkan dia kembali. Kenapa begitu? Qinlai semakin penasaran. Kita tidak sedang membicarakan ini sekarang. Tapi Dawson menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan.
Dia bertanya, kamu mengatakan bahwa itu mungkin tidak baik bahwa Flaming Sun Abyss berubah menjadi api penyucian baru. Mengapa begitu? Wajah Qinlai menjadi gelap saat dia menjawab, Castor adalah orang yang memastikan bahwa Flaming Sun Abyss akan dipilih untuk menggantikan Yellow Springs Purgatory. Dia ingin menggunakan saya untuk kembali ke kekuatan puncak. Dia ingin menggunakanmu pada puncaknya, salah satu avatar Castor lebih kuat dari iblis abis terkuat di antara kita. Untuk apa dia membutuhkanmu, tanya seorang Great Lord of the Abyss asing. The Great Lord of the Abyss yang tidak tahu nilai sebenarnya dari darah sempurna Qinlai tampak bingung juga. Mereka semua berpikir bahwa Qinlai sombong. Tapi Dawson tahu betapa ajaibnya darahnya. Dia dengan cepat menemukan alasannya dalam waktu singkat. Baiklah, cukup. Dawson angkat bicara sebelum bertanya, saya pikir kalian ingin pergi ke api penyucian 9 neraka, siapa lagi yang masih ingin pergi sekarang setelah api penyucian mata air kuning dihancurkan. Selusin Great Lord of the Abyss tiba-tiba terdiam. Mereka tampaknya mengukur apakah manfaatnya lebih besar daripada bahaya yang akan mereka hadapi. Beberapa saat kemudian, beberapa Great Lord of the Abyss menyatakan niat mereka untuk kembali ke level Abyss mereka, mengklaim bahwa situasi di Abyss Purgatory telah menjadi terlalu rumit untuk mereka sukai. Setelah diperiksa lebih dekat, Qinlai menyadari bahwa para Great Lord of the Abyss ini adalah orang-orang yang paling takut terhadap Castor. Dia segera mengerti bahwa iblis Abyss ini mundur bukan karena mereka takut pada spirit Rache. Castor adalah orang yang mereka takuti. Jika satu pun dari avatar Castor terbangun, avatarnya yang lain akan terbangun juga. Mereka pasti berasumsi bahwa itulah yang terjadi di api penyucian 9 neraka. Prediksi mereka tepat mengenai uang. Apakah ada orang lain yang ingin mundur? Tanya Dawson lagi. Orang-orang yang tersisa tidak menunjukkan reaksi atas pertanyaannya. Mereka semua berdiri kokoh seperti batu besar. Baiklah, kirim kami ke api penyucian 9 neraka, Qinlai, kata Dawson. Beri aku waktu sebentar, biarkan aku mentransfer semua iblis abis peringkat rendah dari Purgatory Yellow Springs ke Frost Desolation Abyss terlebih dahulu, jawab Qinlai. Oke, tentu. Dawson mengangguk. Flaming Sun Abyss masih memakan pecahan Purgatory Yellow Springs. Bahkan sekarang, Qinlai dapat dengan jelas merasakan pertumbuhan dan transformasi dari Flaming Sun Abyss. Faktanya, Flaming Sun Abyss telah tumbuh hampir 2 kali lebih besar lagi selama percakapan mereka. Garis keturunanmu belum mencapai peringkat 10, kan? Salah satu penguasa besar dari Frost Desolation Abyss, Bele, bertanya. Dia tahu bahwa Qinlai di depannya hanyalah avatar. Itu bahkan avatar Soul Rache. Iya, apa yang salah? Qinlai bertanya dengan bingung. Bele tertawa kecil sebelum melihat ke arah Great Lord of the Abyss di sekelilingnya. Apakah kamu pernah mendengar tentang Raja Iblis peringkat 9? Kelompok Great Lord of the Abyss langsung terdiam. Semua orang tampak seperti sedang berpikir keras. Apakah ada yang merasa orang ini telah melanggar banyak hukum kuno sejak dia muncul di Abyss? Bele berhenti sejenak sebelum melanjutkan, cara dia mendapatkan dunia asal itu aneh. Fakta bahwa dunia asal telah berubah menjadi Flaming Sun Abyss sementara dia hanya memiliki garis keturunan peringkat 8 juga aneh. Kemudian, Flaming Sun Abyss terus tenggelam lebih rendah dan lebih rendah sampai tiba-tiba, ia pindah ke 8 api penyucian. Sekarang, itu bahkan akan menggantikan api penyucian mata air kuning. Bele tampak seperti dia tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Tidak ada iblis abis yang mampu mengubah hukum abis tertua selama puluhan juta tahun. Kemudian orang ini muncul dan melanggar semua hukum. The Great Lord of the Abyss menembak Qinlai dengan tatapan aneh setelah mendengar itu. Apa yang ingin kamu katakan, Bele? Dawson tidak yakin kemana dia akan pergi dengan ini. Bele terdiam sesaat sebelum menjawab, sementara garis keturunanku menembus ke peringkat 10, aku telah menerima wahyu dari jejak garis keturunanku. Sederhananya, ini tentang perubahan besar dalam hukum abis, dan datangnya kekacauan besar. Saya pikir saya menerima wahyu yang sama juga ketika saya menerobos ke peringkat 10. Seru Great Lord of the Abyss yang berbeda dengan terkejut. Saya juga. Saya menerima wahyu serupa ketika saya menerima warisan garis keturunan dan menerobos ke peringkat 10 juga. Itu muncul dengan sendirinya sedikit berbeda, tetapi arti umumnya mirip dengan apa yang baru saja kamu katakan. Sama di sini. Segera, semua peringkat 10 Great Lord of the Abyss berteriak kaget. Bahkan ekspresi Dawson sedikit berubah. Tampaknya dia telah menerima wahyu serupa selama terobosannya ke peringkat 10. Qinlai adalah satu-satunya yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang kalian bicarakan? Kami sedang membicarakanmu, kata Bele sambil menghela nafas. Apa yang salah dengan saya? Qinlai merasa lebih bingung.
Kami mengatakan bahwa kamu mungkin adalah orang spesial yang ditakdirkan untuk mengubah abis selamanya, jawab Bele. Qinlai tercengang dengan jawabannya. Mengubah jurang. Qinlai menatap kosong ke arah Dawson sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, senyum aneh merayap di wajahnya. Tapi Dawson terlihat sangat serius. Dia berkata tanpa senyum di wajahnya, rumor mengatakan bahwa hukum kuno abis biasanya berubah, ketika Master Abis baru akan segera lahir. Kamu mengatakan bahwa hukum perubahan untuk mengakomodasi tuan baru, Qinlai berseru kaget. Dawson mengangguk kecil sebagai jawaban. Bele dan banyak tuan besar abis yang telah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke api penyucian 9 neraka juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Apa yang kalian coba katakan? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bele terdiam beberapa saat sebelum menjawab, 108 level abis tidak selalu dikuasai oleh abis master. Terkadang, tidak ada abis master selama beberapa juta tahun berturut-turut. Lagi pula, sangat jarang bagi iblis neraka untuk melampaui garis keturunan peringkat 10 dan memasuki alam pamungkas. Namun, memang benar bahwa hukum abis yang tidak berubah akan mengalami sedikit perubahan setiap kali master abis baru akan lahir. Castor adalah contohnya. Abis telah mengubah banyak hukum karena dia sebelum dia naik ke peringkat 10. Dia juga tidak terkecuali. Abis master sebelumnya juga memiliki pengalaman serupa. Faktanya adalah, hukum abis berubah setelah penampilanmu. Ini mungkin berarti bahwa, pada titik ini, Bele menatap Qinlai dengan kaget dan tidak percaya. Mungkin masih karena Castor, sela Russell sebelum memaksakan senyum di wajahnya. Dia berkata, lagi pula Castor tidak mati. Dia hanya sementara disegel untuk saat ini. Bukan tidak mungkin hukum abis akan berubah karena dia, kan? Bukan itu. Dawson menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, orang yang mengubah hukum abis pasti Qinlai, bukan Castor. Apa maksudmu? Russell bertanya dengan bingung. Ketika Qinlai berada di peringkat 8 garis keturunan, dunia asal telah berubah menjadi Flaming Sun Abyss. Sekarang dia berada di peringkat 9 garis keturunan, Flaming Sun Abyss berubah menjadi Flaming Sun Purgatory. Jelas bahwa hukum berubah karena Qinlai, bukan Castor. Dawson menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, saat itu, Castor adalah salah satu dari iblis abis yang sangat langka yang menyebabkan hukum kuno abis berputar di sekelilingnya. Dan menurut wahyu garis keturunan kita, hanya mereka yang menyebabkan perubahan pada hukum abis yang bisa menjadi abis master yang baru. Russell benar-benar terdiam setelah itu. Wajahnya jelas terukir tidak percaya. Bisakah iblis abis dengan darah kotor benar-benar berevolusi menjadi abis master seorang Great Lord dari level abis lain bergumam? Sambil gemetar, Qinlai berkata, setelah avatar Castor mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka, dia akan terlahir kembali melalui dagingku dan menjadi sekuat sebelumnya sebelum penyegelannya. Dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menguasai semua iblis abis dan menjadi master abis sejati setelah itu. Dengan asumsi wahyu yang kamu katakan itu benar, apakah itu berhasil dalam kasus di mana dia dilahirkan kembali melalui dagingku menjadi master abis yang baru? Apakah kamu mengatakan bahwa Castor berencana menggunakanmu sebagai batu loncatannya untuk menjadi abis master yang baru? Tanya Bele kaget. Itu rencananya, ya, kata Qinlai. Aku kira itu juga berhasil dalam kasus itu, kata Bele. Tidak heran kamu mengatakan itu mungkin bukan hal yang baik bagi Flaming Sun Abyss untuk berubah menjadi api penyucian, kata Dawson dengan senyum pahit. Bahkan, sedikit kasihan telah memasuki matanya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun di sini betapa kuatnya Castor. Dia tahu bahwa Qinlai bukan tandingan Castor jika 8 avatarnya diizinkan untuk kembali ke kekuatan penuh mereka. Bahkan jika Qinlai menerobos ke peringkat 10 sekarang, dia masih tidak akan mampu melawan 8 Castor peringkat 10 puncak sekaligus. Tiba-tiba, Dawson merasa semua yang telah dikerjakan Qinlai akan menjadi bagian dari kekuatan Castor. Dia jelas tidak memikirkan masa depan Qinlai dengan baik. Castor akan membutuhkan waktu untuk memulihkan ke-8 avatarnya ke kekuatan puncak. Dawson menghela nafas dan mencoba menghibur Qinlai, periode kosong ini akan sangat penting bagimu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu, tapi Qinlai bisa menebak apa yang dia pikirkan dari ekspresinya saja. Dawson jelas berpikir bahwa dia adalah orang mati yang berjalan. Para Great Lord of the Abyss lainnya tampaknya berpikiran sama setelah mendengar penjelasan Dawson dan Bele. Sekarang mereka semua menyadari bahwa Qinlai ditakdirkan untuk digantikan oleh Castor, mereka tidak lagi iri pada keberuntungan baiknya. Seolah-olah semua hal baik yang terjadi pada Qinlai adalah bagian dari persiapan Castor. Semuanya agar Qinlai bisa bertahan sampai hari Castor menggantikannya. Siap-siap, aku akan mengirim kalian semua ke api penyucian 9 neraka sebentar lagi.
Merasa sedikit sedih, Qin Lai berhenti mengobrol dengan Great Lord of the Abyss dan terdiam sepenuhnya. Tidak jauh, Enos juga menatap Qin Lai dengan iba. Dia datang bersama Dawson. Dia adalah seorang praktisi bela diri yang berbakat dan luar biasa. Siapapun akan tertekan untuk mengetahui bahwa nasib mereka tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Sayang sekali Enos menghela nafas pelan pada dirinya sendiri. Sementara itu, diri asli Qin Lai telah memindahkan sebagian besar iblis abis peringkat rendah dari Purgatory Yellow Springs ke Frost Desolation Abyss. Dia akan menuju ke api penyucian 9 neraka dan menggunakan dirinya sebagai pintu untuk membuka portal bagi Dawson dan yang lainnya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia merasakan jiwa yang kekuatannya berfluktuasi tak menentu antara dua ujung yang berlawanan. Jiwa itu terasa sangat akrab. Dengan satu pikiran, dia pindah ke sebidang tanah di tepi Flaming Sun Abyss. Tanah itu hanya selebar 10.000 meter. Itu adalah bagian yang sangat kecil dari seluruh api penyucian mata air kuning. Saat ini, sebidang tanah ini sedang diserap ke dalam Flaming Sun Abyss. Tidak akan lama sebelum itu sepenuhnya diserap dan menjadi bagian dari Flaming Sun Abyss yang terus berkembang. Kilatan cahaya berdarah kadang-kadang bisa terlihat dari sudut tanah yang sederhana. Bau darah tetap ada di udara dan terus terdistorsi dan menyusut seiring waktu. Di dalam cahaya berdarah, sosok kurus bisa terlihat duduk di atas altar jiwa giok darah 8 tingkat dengan ekspresi terdistorsi di wajahnya. Pupil matanya juga berwarna merah darah. Li Xin. Qin Lai mengerutkan kening dan mendarat tepat di depan sumber cahaya berdarah. Dia kemudian menatap kaisar darah di dalamnya. Kaisar darah Self-Titlet terus-menerus mendesak kekuatan darah dan menuangkannya ke dalam cahaya berdarah di sekitarnya. Namun, hukum kuno abis menekan secara diam-diam ke perlindungan yang telah dia buat. Kekuatan itu menekan cahaya berdarah dengan kejam, mendistorsinya dan mengancam untuk menghancurkannya kapan saja. Sepertinya Li Xin akan mati saat cahaya berdarah yang mengelilingi tubuhnya runtuh. Sebelumnya, para leluhur ras dewa telah menyebutkan bahwa kekuatan abis yang kuno dan sah secara otomatis akan berkumpul di tempat ini karena Flaming Sun Abyss secara bertahap memakan pecahan api penyucian mata air kuning. Kekuatan hukum dikatakan sangat kuat sehingga mereka membutuhkan kelima batu nisan pengisi daging untuk menahannya. Itu menunjukkan betapa kuatnya hukum abis. Meskipun Li Xin cukup kuat dalam dirinya sendiri, dia sedikit lebih rendah daripada salah satu dari 5 patriark ras dewa. Dia tampak seperti hampir kehabisan energi roh darah. Jika Qin Lai tidak menemukannya tepat waktu, dia dan cahaya berdarahnya mungkin akan hancur berkeping-keping oleh hukum kuno abis dalam waktu paling lama 15 menit. Qin Lai. Di dalam cahaya berdarah, Li Xin gemetar tanpa henti saat dia berdarah di semua tempat. Tetesan darah tampak mengkilat seperti batu permata berdarah. Mereka memasuki cahaya berdarah dan memberdayakannya segera setelah mereka jatuh ke tanah. Namun, semakin banyak tetesan darah yang hilang, Li Xin menjadi semakin kurus. Pada pandangan pertama, Li Xin tampak seperti kerangka yang hanya ditutupi lapisan kulit. Dia tampak sangat menakutkan untuk sedikitnya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana hukum abis tidak mempengaruhimu? Li Xin berseru. Itu karena undang-undang ini ada untuk melindungi saya sejak awal. Sebagai pencipta Flaming Sun Abyss dan Raja Iblis yang baru ya, setelah transformasi selesai saya jelas kebal terhadap efeknya, Qin Lai menjelaskan sambil tersenyum. Ah! Mata Li Xin muncul sedikit saat dia berseru kaget. Penampilannya semakin menakutkan pada detik. Apakah kau akan berubah menjadi Raja Iblis baru? Apa yang terjadi dengan api penyucian mata air kuning ini? Li Xin bertanya. Kenapa kamu belum pergi? Qin Lai menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Tuan Tua hanya bisa mengirim saya masuk. Lorong jurang adalah satu-satunya cara saya bisa meninggalkan api penyucian ini, tetapi telah ditutup selama ini. Aku tidak bisa pergi bahkan jika aku mau. Li Xin berkata dengan mendesak. Apakah kamu tidak terhubung dengan ras dewa? Qin Lai bertanya dengan heran. Tidak, bukan aku. Saya datang ke sini untuk memberikan Anda pohon kehidupan kuno itu saja, jawab Li Xin segera. Pohon kehidupan kuno, wajah Qin Lai tiba-tiba menjadi dingin. Semuanya akan baik-baik saja jika Li Xin tidak mengangkat pohon kehidupan kuno itu. Tapi dia melakukannya, dan kemarahan Qin Lai segera naik ke kepalanya. Apakah ada yang salah? Li Xin bertanya dengan heran ketika dia melihat ekspresi Qin Lai. Apa yang salah? Ada yang salah, baik-baik saja. Qin Lai mencibir sambil berkata, jejak unik Lian Yuan ada di dalam pohon kehidupan kuno itu. Jejak itu dimaksudkan untuk mengendalikan garis keturunanku. Wajah jelek Li Xin segera menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia sepertinya tidak tahu bahwa Lian Yuan telah melakukan hal seperti itu, dan dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab Qin Lai.
Beberapa saat kemudian, kekuatan abis yang sah semakin kuat. Huff! Lee Sin terengah-engah saat tetesan darah yang lebih bening merembes keluar dari tubuhnya dan memasuki garis keturunannya. Dia tenang sejenak sebelum menjawab dengan pahit, aku hanya mengikuti perintah. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pohon kehidupan kuno itu. Mengikuti perintah, Qin Lai mengerutkan kening padanya. Tersenyum pahit, Lee Sin berhenti berbicara dan menatap Qin Lai dengan tatapan menyedihkan. Beberapa saat kemudian, bahkan Qin Lai bisa merasakan bahwa kekuatan abis yang sah semakin kuat. Dia bahkan menyadari bahwa kulit Lee Sin pun pecah sedikit demi sedikit. Dia segera mengetahui bahwa Lee Sin akan hancur dan hancur di samping cahaya berdarah yang dia buat paling lama 1 menit. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Lai akhirnya berkata, ketika Anda berada di Spirit Realm, Anda membantu berurusan dengan Asura Rache dan si Kings of the Sea Rache yang tidak patuh. Kurasa aku berhutang budi padamu. Hari ini, aku akan membalas budi dan mengirimmu pergi dari sini. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda dan saya tidak lagi saling berhutang. Setelah itu, dia membuka pintu bintang dan berkata, sekarang pergi. Mata Lee Sin menyala sebelum dia menatap Qin Lai untuk waktu yang lama. Kemudian, dia memanggil semua kekuatannya dan terbang menembus pintu bintang. Saat Lee Sin pergi, Qin Lai bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Flaming Sun Abyss menjadi lebih erat dari sebelumnya. Cincin energi yang diberikan Castor sebelumnya menyala panas dan cerah di sol altarnya. Bahasa kuno abis yang kompleks dan aneh yang tak terhitung jumlahnya dan garis-garis yang mengandung kebenaran aneh di dalamnya terus berkedip dari dalam cincin energi. Dia segera mengerti bahwa dia perlu mencerna rahasia mendalam dari abis yang tercetak pada cincin energi itu. Hanya dengan begitu dia akan bisa menguasai api penyucian setelah sepenuhnya berasimilasi dengan api penyucian mata air kuning dan berubah menjadi api penyucian matahari. Aku harus bekerja secepat mungkin. Itu belum semuanya. Dia punya perasaan bahwa tubuh aslinya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sampai dia selesai mempelajari kebenaran kekuatan cincin energi itu. Itu karena tubuh aslinya memiliki hubungan khusus dengan Flaming Sun Abyss. Suara mendesing. Dia tiba-tiba muncul di api penyucian 9 neraka menggunakan cermin galaksi dan segera menciptakan pintu bintang. Setelah mengirim Lee Sin ke Frost Desolation Abyss, para Great Lord of the Abyss yang telah lama tidak sabar akhirnya mulai melangkah ke api penyucian 9 neraka satu persatu. The Great Lord of the Abyss bukan satu-satunya yang memasuki api penyucian 9 neraka. Qin Lai telah memutuskan untuk mengirim avatar Dark Soul Beast-nya juga. Dia punya perasaan bahwa tubuh utamanya akan terjebak di Flaming Sun Abyss untuk waktu yang sangat lama. Itu karena dia perlu mempelajari kebenaran baru dari kekuatan Abyss. Dia mungkin tidak akan bisa pergi sampai Flaming Sun Abyss sepenuhnya berubah menjadi Abyss Purgatory. Karena tubuh utamanya tidak akan bisa mengawasi teman-teman dan keluarganya di api penyucian 9 neraka, dia mengirim avatar Dark Soul Beast untuk melakukan perintahnya sebagai gantinya. Setelah semuanya selesai, tubuh utamanya bergegas kembali ke Flaming Sun Abyss dan segera memasuki kultivasi terpencil. Pikirannya menjadi kacau saat dia mulai memahami kebenaran kekuatan, badai magnetik, yang tercetak di dalam altar jiwanya. Selain itu, garis keturunan abis Devil Rache-nya perlahan tumbuh aktif dengan sendirinya seolah-olah itu sinkron dengan kemajuan jiwanya entah bagaimana. Perubahan menit mulai terjadi padanya. Di api penyucian 9 neraka, avatar Dark Soul Beast-nya segera pergi dalam kesendiriannya setelah tiba di Nine Hells Purgatory bersama Dawson dan Great Lord of the Abyss. Dia telah memastikan bahwa pintu bintang muncul di suatu tempat yang jauh dari Nether City. Dia tidak ingin para Great Lord of the Abyss ini mendekatinya sama sekali. Lokasi mereka saat ini setidaknya beberapa ratus ribu kilometer jauhnya dari Nether City. Untuk saat ini, dia percaya bahwa tidak mungkin bagi Dawson dan para penguasa besar Abyss lainnya untuk melakukan kontak dengan Nether City. Sayangnya, tubuh utamanya telah kembali ke Flaming Sun Abyss. Tanpa tubuh utamanya atau Galaxy Mirror, dia tidak akan bisa mencapai Nether City secara instan. Avatar Dark Soul Beast harus mengasumsikan penampilan tubuh utamanya untuk menghindari masalah, jadi kecepatan perjalanannya semakin menurun. Ada banyak anggota keluarga Qin, Gao Yu, Ling Xuanxuan, dan banyak lagi teman lamanya di kota Nether. Dia perlu memastikan bahwa segala sesuatu di Nether City baik-baik saja. Dia juga perlu memberitahu mereka tentang perubahan terbaru di api penyucian mata air kuning sesegera mungkin. Dia tidak punya pilihan selain terbang dengan kecepatan tinggi dalam penampilan tubuh utamanya. Dalam perjalanan ke Nether City, dia melihat banyak iblis abis dan klan Spirit Rache bertarung satu sama lain. Sebelum dia pergi, dia ingat bahwa hampir semua iblis abis yang paling kuat berkumpul di dekat lorong abis.
Itu untuk mencegah spirit Rache pergi. Kemudian, Tian Qi memaksanya untuk menutup lorong jurang sekali lagi. Baru saat itulah spirit Rache mundur. Qin Lai memperhatikan bahwa banyak dari Abyss Devils dan spirit Rache Warrior yang dia lihat berada di peringkat 9 garis keturunan. Mereka semua adalah bagian dari kekuatan utama kedua pasukan. Ini berarti bahwa perang antara Iblis Abyss dan Spirit Rache mungkin telah menyebar dari sekitar lorong jurang ke seluruh api penyucian. Iblis neraka dari api penyucian 9 neraka mungkin telah mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada lorong jurang itu karena bala bantuan masih belum tiba. Jika lorong jurang ditutup, maka tidak ada gunanya menjaganya sama sekali. Spirit Rache tahu ini juga. Itulah mengapa mereka mundur dari lorong jurang alih-alih melibatkan mereka dalam pertempuran Do or Die. Secara alami, pertempuran telah menyebar dari sekitar lorong jurang ke seluruh api penyucian. Avatar Dark Soul Beast sengaja menyembunyikan kehadiran jiwanya dan terbang di dalam awan kelabu. Dia bertemu dengan beberapa kelompok yang bertarung melawan Iblis Abyss dan klan Spirit Rache, tapi dia mengabaikan mereka semua. Yang ingin dia lakukan saat ini adalah mencapai Nether City sesegera mungkin. Tiba-tiba, dia melambat sedikit saat dia melewati ngarai. Setelah merasakan tanah di bawahnya dengan jiwanya, ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Sekelompok Iblis Abyss dan klan Spirit Rache bertarung di ngarai. Alasan itu menarik perhatiannya adalah karena pesertanya adalah semua orang yang dia kenal. Ngarai di bawahnya disebut, Darah Gelap. Itu tidak jauh dari Nether City. Belum lama ini, Iblis neraka dari kota Nether benar-benar bertarung melawan keluarga Betty dan Daniels di sini. Awalnya, Ling Yuxi seharusnya bertarung melawan pasukan Indigo di sini. Tapi setelah merasakan kehadiran yang familiar, Indigo pindah, membiarkan Betty menggantikannya. Adapun Ling Yuxi, dia telah dipanggil oleh Raja Sembilan Neraka sebelum wanita ras roh muncul. Setelah itu, Betty dan anggota keluarga Danielsnya mendominasi Dark Blood Canyon dan menyerbu Nether City. Jelas, mereka sudah diusir dari Nether City. Tentu saja, Iblis Abyss dan klan Spirit Rache yang bertarung di sini sekarang bukanlah Iblis Abyss dari Nether City atau keluarga Daniels dari Spirit Rache. Itu adalah sekelompok Iblis Abyss lokal dan sekelompok klan Spirit Rache yang dipimpin oleh Indigo. Selain itu, Qin Lai telah merasakan kehadiran Ling Yuxi di antara Iblis Abyss. Qin Lai saat ini bersembunyi di dalam awan abu-abu sambil mengasumsikan penampilan tubuh utamanya. Dia juga menggunakan jiwa gelap, kemampuan garis keturunan yang unik untuk menutupi kehadiran jiwanya yang tak terlihat. Dia mengamati ngarai di bawahnya dengan tenang dari atas. Dia memperhatikan bahwa Ling Yuxi tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia berdiri berdampingan dengan beberapa iblis abis peringkat tinggi dalam pakaian megah. Aktivitas jiwa mereka terasa sedikit mirip dengan Ling Yuxi. Mereka mungkin keturunan garis keturunan 9 neraka monark. Meskipun Indigo adalah benih roh, dia tidak benar-benar bertarung dalam pertempuran itu sendiri. Dia meninggalkan pekerjaan memblokir jalan keluar kepada bawahannya yang kuat dan mengganggu jalannya medan perang dengan kemampuan garis keturunannya yang tidak biasa dari waktu ke waktu. Qin Lai memperhatikan bahwa Indigo dan Ling Yuxi berkomunikasi satu sama lain melalui jiwa meskipun terpisah beberapa kilometer. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi pesan yang sedang dipertukarkan karena dia berada tinggi di atas tanah dan menyembunyikan jiwanya. Dia sangat tertarik dengan percakapan mereka. Mengapa kamu menghentikanku untuk kembali ke Nether City? Di Dark Blood Canyon, Ling Yuxi menembakkan pesan jiwa ke Indigo dengan cemberut. Kemampuan garis keturunannya sangat istimewa, dan dia adalah salah satu dari sedikit iblis neraka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jiwa. Garis keturunan Indigo sama-sama luar biasa, dan dia juga berpengalaman dalam seni rahasia jiwa. Ling Yuxi yakin pesan jiwanya akan sampai ke Indigo karena mereka pernah bertukar jiwa sebelumnya. Iblis Abyss di samping Ling Yuxi telah dikumpulkan dari lorong jurang. Mereka berharap untuk memeriksa bagaimana Nether City berjalan. Pada awalnya, Raja Sembilan Neraka berpikir bahwa lorong jurang telah terbuka. Itulah sebabnya dia menunggu dengan optimis di lorong jurang untuk bala bantuannya mengalir dari 8 api penyucian lainnya. Untuk memastikan bahwa bala bantuan akan dapat dengan aman masuk ke api penyucian 9 neraka, dia telah mengumpulkan setiap iblis neraka yang kuat di sekitar lorong jurang untuk mencegah ras roh melarikan diri. Pertempuran mengerikan telah pecah antara Iblis Abyss dan Spirit Rache di pintu masuk lorong jurang sebagai hasilnya. Baik Iblis Abyss dan klan Spirit Rache telah menderita banyak korban selama pertempuran ini. Namun, klan Spirit Rache tiba-tiba mundur seperti air pasang sebelum pertempuran mencapai titik tengah. Iblis Abyss bingung dengan reaksi mereka, tetapi mereka segera menyadari bahwa bala bantuan yang mereka tunggu belum muncul karena suatu alasan. Setelah Spirit Rache pergi,
Mereka memeriksa lorong jurang dan menemukan bahwa penghalang misterius yang tidak diketahui asalnya yang terbuat dari kekuatan bintang telah menutupnya lagi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Spirit Rache mundur begitu tiba-tiba. Spirit Rache pasti sudah mengetahui hal ini sebelumnya dan tahu bahwa mereka tidak akan bisa meninggalkan api penyucian 9 neraka bahkan jika mereka berhasil menembus garis pertahanan mereka dan memasuki lorong jurang. Itu sebabnya mereka menyerah pada serangan itu. Selain itu juga berarti bahwa bala bantuan yang ditunggu oleh iblis neraka dari api penyucian 9 neraka tidak akan datang. Spirit Rache bahkan tidak terburu-buru untuk pergi setelah itu. Rencana mereka telah berubah untuk menaklukkan tanah api penyucian 9 neraka sedikit demi sedikit. Ling Yuxi khawatir Nether City akan berada dalam bahaya setelah perubahan besar mencapai telinganya. Dia segera mengumpulkan beberapa iblis neraka api penyucian 9 neraka bersamanya dan melakukan perjalanan kembali ke Nether City untuk memeriksa berbagai hal. Namun, Indigo tiba-tiba muncul tepat setelah mereka mencapai Dark Blood Canyon dan menghentikan mereka. Jelas bahwa Indigo menghalangi mereka kembali ke Nether City. Ketika Ling Yuxi pertama kali menerima panggilannya dari Raja 9 Neraka, dia adalah orang yang berkemah di ngarai darah gelap untuk mencegah pasukan ras roh memasuki kota Nether. Dia telah merasakan Indigo pada saat itu. Dia mengira Indigo pasti akan berbenturan dengannya. Tapi Indigo telah memilih untuk membawa orang-orangnya menjauh dari Dark Blood Canyon dan menghindari konflik langsung. Kamu memiliki tanggung jawabmu, dan aku memiliki posisi untuk dipertimbangkan, jawab Indigo menggunakan seni rahasia jiwa yang sama. Nether City adalah salah satu targetmu, ekspresi Ling Yuxi berubah saat matanya tiba-tiba memancarkan emosi. Setelah dia dipanggil oleh Raja 9 Neraka, dia kehilangan kontak dengan Nether City. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Nether City saat dia pergi. Dia tidak tahu bahwa Ling Feng, Luz, dan beberapa iblis neraka kota Nether lainnya telah terbunuh. Dia tidak tahu bahwa Nether City telah benar-benar menyerah sekali pada musuh. Sementara itu, Qin Lai turun dari awan dengan cepat, ingin tahu tentang percakapan mereka. Avatar garis jiwanya yang ke-10 Dark Soul Beast mengeksekusi seni rahasia untuk melihat aktivitas jiwa menit di dalam Dark Blood Canyon secara rahasia. Dia mencoba mengidentifikasi isi dari aktivitas jiwanya. Saya mendapatkannya. Beberapa saat kemudian, matanya menyala ketika isi dari aktivitas jiwa menjadi dapat diakses olehnya. Ini berarti dia bisa mendengarkan percakapan Indigo dan Ling Yuxi sekarang. Pengetahuan Soul Rache tentang jiwa jelas yang terbaik dari semua ras, dan avatar Dark Soul Beast-nya jauh lebih kuat daripada Indigo atau Ling Yuxi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk menguping mereka. Pada saat itulah dia mendengar sesuatu dari Indigo. Tolong kembali ke tempat asalmu. Tidak ada yang bisa kamu ubah bahkan jika kamu pergi ke Nether City sekarang. Indigo tampak sangat tenang meskipun penampilannya kekanak-kanakan. Dia menatap Ling Yuxi dari kejauhan dan berkata, beberapa orang luar yang tidak diundang telah muncul di Nether City, dan dia belum memenuhi janjinya sepenuhnya. The Great Sage telah memperhatikan dia membawa selusin iblis neraka ke dalam api penyucian 9 neraka segera, jadi dia bersiap untuk memberinya pelajaran. Tidak ada yang bisa Anda dan bawahan Anda lakukan bahkan jika Anda menuju ke Nether City sekarang. Kamu pasti akan mati jika kamu pergi ke sana sekarang. Aku sebenarnya menyelamatkan hidupmu dengan menghentikanmu di sini. Indigo memberitahu Ling Yuxi niatnya dengan jelas dengan harapan Ling Yuxi akan mundur dengan bijaksana. Ling Yuxi tampak sedikit bingung. Dia tidak sepenuhnya memahami bagian akhir dari penjelasan Indigo. Namun, dia mengerti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada Nether City. Di sisi lain, Qin Lai telah memahami Indigo sepenuhnya. Ekspresinya berubah drastis ketika kata-kata Indigo menghantamnya. Dia tidak berpikir bahwa Tian Qi akan menyadari usahanya untuk mengubah gelombang medan perang api penyucian 9 neraka begitu cepat. The Great Sage rupanya memperhatikan dia menyelinap selusin atau lebih peringkat 10 Great Lord of the Abyss ke dalam api penyucian 9 neraka segera. Karena dia telah sebagian melanggar janjinya, Tian Qi akan membunuh teman-teman dan keluarganya di Nether City sebagai hukuman. Qin Lai sedikit panik saat dia mengetahui niat Tian Qi dari mulut Indigo. Selain itu, dia terlalu dekat dengan Dark Blood Canyon untuk menguraikan isi pesan jiwa Indigo dan Ling Yuxi, jadi ketika dia kehilangan kendali atas emosinya sendiri, aktivitas jiwanya juga menjadi lebih jelas. Siapa ini? Di samping Ling Yuxi, iblis abis peringkat tinggi yang berpakaian sangat bagus tiba-tiba menatap awan. Dia menatap lurus ke langit saat kilat mengalir di dalam pupilnya yang ungu tua. Siapa di atas sana? Beberapa iblis abis dan prajurit Spirit Rache telah menyadari kesalahannya juga. Mengetahui bahwa dia telah membuat kesalahan besar, Qin Lai menyembunyikan kehadirannya sekali lagi dan terbang langsung menuju Nether City. Bang! Namun,
dia dihentikan oleh penghalang spasial yang tak terlihat, dan dampaknya bahkan mematahkan mantra penyembunyiannya. Ling Yuxi dan Indigo juga melihat ke langit. Mereka jelas terkejut ketika dia muncul kembali ke dalam pandangan penuh. Penghalang spasial. Qin Lai akhirnya menyadari bahwa ada penghalang yang menghalangi langit Nether City setelah dia memantapkan dirinya. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa Great Sagetian Qi atau prajurit garis keturunan yang ahli dalam kekuatan luar angkasa pasti telah menutup langit di sekitar Nether City. Dia juga menyadari mengapa Ling Yuxi dan para prajuritnya memilih untuk melewati Dark Blood Canyon dengan berjalan kaki daripada terbang melintasinya secara langsung. Itu karena langit telah ditutup oleh musuh. Aura ini, iblis abis peringkat tinggi yang memperhatikan kehadiran Qin Lai terlebih dahulu sebelum orang lain menatapnya dengan dingin. Binatang jiwa. Dia adalah anggota klan Soul Rache. Perlombaan jiwa mengapa klan Soul Rache ada di sini iblis abis lainnya berteriak. Apakah mereka juga menyerang api penyucian 9 neraka, bahkan lebih banyak lagi iblis abis berseru dengan panik. Tidak, kami tidak datang ke sini dengan Soul Rache. Seorang prajurit spirit Rache berteriak sebagai tanggapan. Mereka tidak terkejut, iblis abis peringkat tinggi tiba-tiba berteriak, ayo tangkap orang itu dulu. Bahkan prajurit spirit Rache memusuhi Qin Lai karena dia muncul di hadapan mereka sebagai klan Soul Rache. Tangkap dia. Kita perlu tahu apa yang dia coba lakukan dan mencari tahu bagaimana dia memasuki api penyucian 9 neraka. Kurangnya kehati-hatian Qin Lai telah mengakibatkan dia menjadi target kedua belah pihak. Baik iblis abis dan prajurit spirit Rache telah mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya padanya. Tunggu sebentar, tunggu. Ling Yuxi dan Indigo berteriak berturut-turut dan menghentikan abis Devils dan spirit Rache Warriors dari akting. Ada apa? Kakak iblis abis peringkat tinggi yang memperhatikan Qin Lai terlebih dahulu sebelum semua orang bertanya dengan bingung. Namanya Harun. Dia adalah putra kedua dari Nine Hells Monarch Austin, dan garis keturunannya berada di peringkat 9. Dia adalah Lord of the Abyss yang kuat. Nine Hells Monarch Austin berbeda dari Yellow Springs Monarch Grom. Tidak seperti Grom, dia hanya memiliki 7 putra dan 3 putri, dan dia mengakui Ling Yuxi sebagai putri keempatnya hanya setelah dia membuktikan kekuatan garis keturunannya. Anak-anak Grom berperang satu sama lain sejak mereka lahir. Mereka semua berharap bisa diakui sebagai penerus ayah mereka seperti Dale, Lawton, dan Afra. Alasan mengapa anak-anaknya menjadi seperti itu adalah karena Grom tidak pernah merawat mereka. Dia bahkan tidak pernah mewariskan kemampuan terpenting dan kemampuan laten garis keturunannya kepada anak-anaknya. Sebaliknya, ia memilih untuk mewariskan kekuatan jiwa mati Castor. Nine Hells Monarch Austin berbeda darinya. Dia sangat memperhatikan semua keturunannya, dan dia memberikan segalanya untuk mengangkat mereka ke tampuk kekuasaan. Dia dengan tegas melarang anak-anaknya untuk saling berkelahi juga. Berkat pengajarannya, ke-10 anaknya berbagi kekerabatan yang dalam dan ramah satu sama lain. Pada awalnya, Ling Yuxi tidak diterima oleh anak-anak Austin setelah dia mengakuinya dan membawanya ke api penyucian 9 neraka. Itu karena mereka berpikir bahwa garis keturunannya tidak murni. Namun, Ling Yuxi perlahan memenangkan pengakuan mereka dengan kinerja pertempuran baru-baru ini dan karakter yang baik. Putra kedua Austin, Aaron, adalah yang pertama di antara 10 bersaudara yang menyatakan niat baik terhadap Ling Yuxi dan memperlakukannya sebagai adik perempuannya. Saya tahu dia. Ling Yuxi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tolong serahkan ini padaku. Aku akan berbicara dengannya. Aaron menatapnya dengan heran dan bertanya, bagaimana Anda tahu klan Soul Rache? Ini akan memakan terlalu banyak waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Anda, kata Ling Yuxi mendesak. Aaron menatapnya dalam-dalam sebelum mengangguk. Semuanya, tetap di tempat. Bawahan Ling Yuxi semuanya adalah iblis abis lokal. Karena itu, Aaron sebenarnya memiliki lebih banyak kekuatan atas mereka daripada dia. Berkat perintahnya, iblis abis yang ingin terbang ke udara dan menyerang Qin Lai segera menghentikan diri. Hati-hati, dia memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Aaron menarik napas sedikit sebelum melanjutkan, aku punya firasat bahwa dia setidaknya peringkat 9. Dia bahkan bisa menjadi. Aaron memiliki indera yang sangat baik. Meskipun Qin Lai sengaja menyembunyikan kehadirannya dengan kemampuan jiwa gelapnya, sesuatu tentang dirinya masih membuat Aaron khawatir. Dia tahu bahwa klan Soul Rache ini bukanlah musuh yang mudah. Aku tahu, tapi jangan khawatir. Dia tidak akan menyakitiku, kata Ling Yuxi. Setelah itu, dia menyulap awan jiwa ungu di bawah kakinya dan terbang ke udara. Nyonya muda, apakah Anda tahu siapa orang itu? Salah satu prajurit garis keturunan Spirit Rache bertanya kepada Indigo dengan rasa ingin tahu. Tapi Indigo tidak memberinya jawaban.
Dia membuat isyarat untuk diam sebelum menatap Qin Lai dengan saksama. Energi jiwa yang tersembunyi dengan baik menyebar dari pupil biru esnya dan bergerak menuju Qin Lai. Dia memperhatikan bahwa kamu membawa beberapa iblis abis dari level abis lainnya ke api penyucian 9 neraka. Itulah sebabnya dia ingin menyerang Nether City sebagai pembalasan. Aku adalah anggota klan Spirit Rache, jadi. Qin Lai memperhatikan energi jiwa indigo dan menatapnya. Dia bertanya dengan suara jiwanya, bagaimana keadaan Nether City sekarang? Sebagian besar prajurit garis keturunan kuat kami bergegas menuju Nether City sekarang, jawab indigo, menyebabkan perubahan ekspresi Qin Lai. Ling Yuxi menghubunginya saat ini. Mendesis. Petir ungu terbang keluar dari awan jiwa Ling Yuxi dan mengisolasi mereka dari pemandangan di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, tidak ada yang bisa melihat Ling Yuxi atau Qin Lai. Komunikasi Qin Lai dengan indigo juga terputus. Jangan percaya padanya. Dia adalah benih roh dari ras roh, dan dia akan menjadi patriark ras roh di masa depan, kata Ling Yuxi. Langit telah ditutup oleh Tian Qi dan para ahli dari Spirit Rache, kata Qin Lai muram. Ayahku, kakekku, dan banyak ahli Spirit Realm semuanya ada di Nether City sekarang. Tian Qi membunuh Ling Feng dan Luz belum lama ini, dan untuk membalikkan keadaan, aku mencoba membawa beberapa tuan besar abis ke 9 neraka. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Qin Lai bergegas melalui penjelasannya secepat yang dia bisa. Dia tidak lupa menyebutkan bahwa avatar Castor juga telah dibangkitkan dari Nether River. Jadi itu sebabnya semua ini terjadi. Ling Yuxi tampak sangat terkejut dengan berita yang dibawa Qin Lai. Aku akan segera menjelaskan semuanya kepadanya dan membuatnya mengirim beberapa peringkat 10 Great Lord of the Abyss. Dia, maksudku Auston, ayah mertuaku dan Raja 9 neraka. Auston? Qin Lai sedikit mengernyit. Dengan Grom, Raja Iblis Mata Air Kuning, sebagai contoh, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Raja Iblis dari 8 api penyucian. Grom membunuh keturunan garis keturunannya untuk memahami kebenaran jiwa yang mati. Ketika dia mengetahui bahwa ras dewa sedang menyerang, dia mengatur agar bawahannya membunuh keturunannya. Pada akhirnya, bahkan lautan telah dikonsumsi karena kepercayaannya yang naif. Dia tidak menyukai Raja Iblis yang begitu egois dan hanya tertarik untuk menjadi kuat. Dia khawatir Auston juga akan seperti itu. Jika itu masalahnya, dia tidak akan membantu Ling Yuxi, ras iblis bertanduk dan ras bayangan gelap dari Nether City. Juga, ada banyak ahli ras manusia Spirit Realm yang hadir di Nether City saat ini. Akankah Auston menerima orang luar ini? Dengan kekuatanmu dan aku, tidak realistis untuk berpikir bahwa kita dapat menembus penghalang spasial yang telah diciptakan Tian Qi. Ling Yuxi melihat kekhawatirannya dan berkata, jangan khawatir, dia tidak buruk. Musuh utamanya adalah Spirit Rache. Saya harap begitu, kata Qin Lai tak berdaya. Baru saja, dia telah mencoba. Bahkan avatar Dark Soul Beast miliknya, dengan Soulin Soul Rache peringkat 10, tidak dapat dengan mudah menembus penghalang spasial itu. Kecuali, dia meninggalkan tubuh Soul Beast dan melewati penghalang dalam bentuk jiwa murni. Dalam bentuk jiwa murni, bahkan jika dia melewati penghalang, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak akan berpengaruh dalam pertempuran Nether City. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyesal mengirim Dawson dan para Great Lord of the Abyss lainnya ke daerah damai yang jauh dari Nether City. Jika Dawson dan iblis abis lainnya hadir, dia mungkin bisa membujuk Dawson untuk meyakinkan iblis abis dari level lain untuk memperlakukan Spirit Rache di sekitar Nether City sebagai musuh. Kasihan, beri aku waktu, kata Ling Yuxi lembut. Awan ungu mengelilinginya, menyerupai altar jiwa. Qin Lai melihat tanda misterius keluar dari matanya. Mereka sepertinya menyampaikan informasi melalui garis keturunannya saat dia bernafas. Segera, kehadiran yang mencekik terbentuk di langit di atasnya. Dia mendongak tiba-tiba. Sosok buram tampak berkumpul dan mengambil bentuk. Suara mendesing. Sosok abis devil itu tiba-tiba jatuh, menjadi seukuran manusia, dan berhenti di sebelah Ling Yuxi. Sosok buram dengan cepat menjadi jelas saat jatuh. Saat dia melihat lebih dekat, bayangan iblis neraka berubah menjadi iblis-iblis peringkat tinggi ilusi. Iblis abis peringkat tinggi ini tingginya sekitar 2 meter. Dia memiliki rambut ungu tua sebahu, wajah tampan, dan matanya penuh dengan kekuatan iblis neraka. Dia segera menyadari bahwa bayangan ini adalah jiwa yang dibentuk oleh Raja 9 Neraka, Auston. Tubuh utamanya belum datang. Ayah, melihat wujud bayangan itu, Ling Yuxi langsung membungkuk hormat dan sikapnya tampak sangat tulus. Qin Lai tidak menemukan kepalsuan dalam tindakannya. Perasaannya asli, dia benar-benar melihat Auston sebagai kerabat dan penatuannya dalam waktu singkat dia berada di 9 neraka. Dia adalah Auston.
yang datang dalam bentuk jiwa, menatap Qinlai dengan rasa ingin tahu. Sinar cahaya ungu gelap tampak membungkus tubuh Qinlai. Pada saat ini, Qinlai tiba-tiba merasa seolah-olah dia menjadi transparan. Peringkat 10 Soulin. Namun, hanya Subsoul. Mata dalam Auston berkilat kaget. Siapa kamu? Jiwa bawahmu memiliki peringkat seperti itu, jiwa utamamu pasti lebih kuat. Auston segera menjadi waspada. Ayah, dia, Qinlai. Aku sudah memberitahumu tentang dia, kata Ling Yuxi buru-buru. Qinlai, Auston mengerutkan kening. Orang yang mencuri dunia asal dan mengubahnya menjadi Flaming Sun Abyss. Itu dia. Ling Yuxi tersenyum. Auston menjadi lebih terkejut. Bukankah orang itu adalah produk eksperimen yang sukses dari proyek darah sempurna ras dewa karena dia memiliki darah sempurna ras dewa, dan telah menggabungkan garis keturunan iblis neraka, mengapa dia memiliki peringkat 10 jiwa dari ras jiwa? Berapa banyak rahasia yang dia miliki? Sebagai Raja Iblis dari api penyucian, Auston tahu tentang berita paling mengejutkan yang terjadi di alam semesta. Dia memperhatikan Qinlai, yang memiliki darah sempurna dan juga garis keturunan ras iblis neraka. Pencipta abis dari Flaming Sun Abyss. Dia tahu bahwa Qinlai dan putrinya yang baru-baru ini diakui, Ling Yuxi memiliki koneksi. Ini berarti dia sengaja menyelidiki sejarah Qinlai. Dia tahu banyak tentang Qinlai dan Flaming Sun Abyss. Namun, dia masih tidak tahu bahwa Qinlai memiliki Subsoul Soul Rache. Lord Auston, tahukah Anda bahwa, belum lama ini, iblis neraka dari level lain telah memasuki 9 neraka? Qinlai bertanya. Saya tahu. Auston mengangguk. Aku akan menghubungi mereka dan bertanya karena mereka tidak datang melalui lorong jurang. Aku mengirim mereka masuk, kata Qinlai. Anda, Auston terkejut. Lebih tepatnya, tubuh utamaku. Aku menggunakan cermin galaksi dari roh iblis perlombaan ruang dan waktu dan mengirim mereka ke 9 neraka. Aku harap mereka dapat membantu iblis neraka dari 9 neraka melawan klan ras roh yang menyerang. Qinlai meringis dan dengan canggung berkata, namun, pembukaan dan penutupan lorong jurang penyucian 9 neraka juga karena aku. Tianqi menyuruh anggota keluarga Sartorius mengambil alih kota Nether, dan mengancamku dengan teman-temanku di kota Nether. Aku bisa menyerah saja. Avatar Castor telah terbangun dari Nether Rivers of Yellow Springs dan Nine Hells karena reformasi Galaxy Mirror. Di api penyucian mata air kuning, Grom sudah mati, dan api penyucian mata air kuning dalam keadaan hancur. Aku percaya bahwa avatar Castor lainnya saat ini berada di 9 neraka dan memulihkan kekuatannya dengan memakan iblis neraka yang kuat. Ketika avatarnya mengumpulkan kekuatan yang cukup, dia akan datang mencarimu. Qinlai menceritakan semua yang dia tahu tentang apa yang terjadi di 9 neraka dan mata air kuning. Untuk beberapa alasan, dia secara naluriah merasa bahwa Auston dan Grom berbeda. Dia juga tahu bahwa Auston akan melihat avatar Castor sebagai musuh besarnya. Demikian pula, Auston akan menganggap Spirit Rache sebagai musuh. Ini berarti bahwa dia dan Auston memiliki dua musuh bersama dalam jangka pendek. Dia merasa keduanya bisa bekerja sama. Apa? Ling Yuxi memucat. Kamu memperoleh pengetahuan Castor tentang jiwa-jiwa yang mati. Flaming Sun Abyssmu telah menggantikan Yellow Springs Purgatory. Anda akan menjadi Raja Iblis yang baru. Dia terkejut menjadi linglung oleh kata-kata Qinlai. Dia tidak menyangka Qinlai berada di balik perubahan mencengangkan di abis. Bisa dikatakan semua perubahan terjadi karena Qinlai memasuki api penyucian mata air kuning. Qinlai bisa dikatakan sebagai sumber malapetaka. Itu kamu? Itu semua karena kamu. Mata Nine Hells Monarch Auston bersinar terang. Dia jelas marah. Namun dalam beberapa detik, dia menjadi tenang. Avatar Castor terbangun dari Nether River of Nine Hells, dia bertanya dengan serius. Aku melihatnya, jawab Qinlai. Tidak heran, ekspresi Auston menjadi gelap. Ayah, jadi iblis neraka yang menghilang entah kenapa, ekspresi Ling Yuxi berubah. Auston mengangguk. Itu pasti dia. Mengapa? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Yuxi mengerutkan kening dan menjelaskan. Baru-baru ini, iblis neraka peringkat 8 dan 9 menghilang tanpa alasan. Kami awalnya mengira perlombaan roh melakukan ini, tetapi kami menemukan bahwa para ahli perlombaan roh tidak mendekati area iblis neraka yang hilang dalam penyelidikan kami. Itu pasti avatar Castor yang menggunakan iblis neraka itu untuk memperkuat kekuatan garis keturunannya. Qinlai juga yakin, klan Spirit Rache tidak memberikan manfaat besar untuk pemulihannya. Hanya daging dan darah iblis abis yang dapat membantunya tumbuh kuat dengan cepat untuk menjadi cukup kuat untuk melawan Lord Auston. Kamu menerima sebagian dari kebenaran jiwa mati Castor. Auston tiba-tiba memandangnya dengan aneh. Qinlai merasakan gelombang dingin dan takut dia punya pikiran lain. Dia buru-buru berkata,
tubuh utama saya saat ini di Flaming Sun Abyss. Dalam jangka pendek, tubuh utama saya tidak akan pergi. Subsoul Soul Rache ini tidak tahu apa-apa tentang jiwa-jiwa yang mati. Kamu tidak perlu gugup. Aku tidak terobsesi dengan jiwa yang mati seperti Grom. Aku mengerti sedikit, tapi aku tidak belajar lebih dalam. Aku hanya menggunakan kebenaran jiwa yang mati untuk menyempurnakan kekuatan garis keturunanku. Jalanku dan jalan Castor jalannya benar-benar berbeda. Saya tidak ingin mengikuti jalannya untuk mencapai alam pamungkas dan menjadi Abyss Master, kata Austin. Setelah kata-katanya, Qinlai menghela nafas lega tapi dia tidak berani lengah. Dari apa yang Anda katakan kepada saya, tampaknya Castor telah memilih Anda. Ketika 8 avatarnya mendapatkan kekuatan yang cukup, dia akan menggantikan Anda, dan menggunakan tubuh fisik Anda untuk menjadi Abyss Master sekali lagi, Austin menyimpulkan. Aku mengerti, jawab Qinlai. Di permukaan, kamu tampak sangat beruntung, tapi kenyataannya, kamu sangat menyedihkan. Takdir, sudah diatur, kata Austin dengan dingin. Ayah, kamu mengatakan bahwa Qinlai akan digantikan oleh Castor, Ling Yuxi berkata dengan kaget. Ini adalah kebenaran yang mapan, kata Austin. Mendengar kata-kata ini, Ling Yuxi panik. Dia akan memohon Austin untuk membantunya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Austin menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membantunya. Lalu siapa yang bisa? Ling Yuxi berkata dengan mendesak. Austin berpikir sejenak dan kemudian melihat dalam-dalam pada avatar Dark Soul Beast milik Qinlai. Dia bergumam, darah sempurna tetapi dengan subsoul jiwa ras peringkat 10. Apakah Raja Jiwa Kekaisaran, juga memperhatikanmu atau apakah dia sudah diam-diam bertindak? Dia menggelengkan kepalanya dengan kebingungan yang jelas. Sesaat kemudian, dia berkata, bocah ini terlalu aneh. Saya tidak bisa melihat menembusnya dan tidak tahu arah akhir nasibnya. Lalu, Ling Yuxi berhenti. Aku tidak bisa membantunya, kata Austin dengan cemberut, tapi aku bisa membantunya dengan Nether City. Cukup, kata Qinlai. Juga, saya dapat mempersulit avatar Castor di api penyucian 9 neraka untuk mengumpulkan kekuatan untuk mencapai puncaknya dalam jangka pendek. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak waktu, kata Austin dengan percaya diri. Qinlai terdiam dan berkata, Grom sudah mati. Dia adalah dia, aku adalah aku. Austin mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, Grom tidak memiliki mentalitas yang tepat. Dalam jutaan tahun terakhir, dia meninggalkan pemahaman tentang kekuatan garis keturunannya sendiri dan mengejar kebenaran jiwa mati Castor. Ketika dia menghadapi avatar Castor, kekuatan jiwa mati yang telah dia pahami, selama bertahun-tahun merupakan hambatan baginya. Dia tidak bisa menang melawan avatar Castor. Aku berbeda, Austin mendengus. Avatar Castor belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika dia berada di puncaknya, aku cukup yakin bahwa avatarnya tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Qinlai tiba-tiba merasa sangat hormat. Dia tiba-tiba teringat bahwa avatar Castor di Yellow Springs Purgatory menemukan Grom dalam waktu singkat. Avatar Castor jelas merasa bahwa dia tidak perlu memulihkan banyak kekuatan untuk mengalahkan Grom. Tapi avatar di api penyucian 9 neraka ini bergerak secara rahasia dan tidak berani diekspos sebelum waktunya. Ini membuktikan bahwa avatar Castor di sini sangat waspada terhadap Raja 9 neraka. Dia tidak ingin memprovokasi Austin sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Atau mungkin dia tahu bahwa Austin lebih merupakan ancaman baginya setelah bertahun-tahun daripada Grom. Para ahli dari Spirit Rache semuanya bergerak menuju Nether City. Tian Qi hadir, Austin tiba-tiba bertanya. Qinlai secara naluriah mengangguk. Aku mengerti, kata Austin. Bayangannya tiba-tiba perlahan kembali kosong, menghilang. Pada saat ini, Qinlai memperhatikan klan Spirit Rache yang dipimpin oleh Indigo telah terbang menuju Nether City. Tampaknya Indigo telah mendeteksi ketika jiwa Austin muncul di langit. Dia akan tahu bahwa peringkat 10 Great Lord of the Abyss yang menakutkan akan segera datang ke sini melalui lorong jurang. Untuk melindungi klan Spirit Rache bersamanya, dia memilih untuk mundur. Pilihannya benar. Aku akan turun dan menjelaskan. Ling Yuxi memberitahu Qinlai dan terbang menuju Dark Blood Canyon. Banyak pejuang garis keturunan Spirit Rache bergegas ke Nether City. Nether City berada dalam situasi yang rumit sekarang. Dengan hanya kita mungkin tidak bisa menang. Apakah ayah baru saja datang ke sini, kata Aerin. Ya, saya memberitahu dia. Tubuh utamanya akan segera datang ke sini bersama Tuan Besar Abyss lainnya, kata Ling Yuxi. Mengapa Spirit Rache berkumpul dalam jumlah besar di Nether City? Harun bingung. Ada beberapa tamu dari luar Abyss di Nether City, juga bawahanku. Ling Yuxi menghela nafas. Karena beberapa alasan, Tian Qi dan klan Spirit Rache ingin memberi mereka pelajaran.
Dari mana asal mereka? Kata Harun penasaran. Alam roh. Alam roh, Harun terdiam. Senyum meremehkan muncul di bibirnya. Manusia-manusia itu. Iya, apakah mereka datang untuk mati? Aaron memiliki ekspresi menghina karena dia telah mempelajari ras manusia alam roh karena kedatangan Ling Yuxi. Dia tahu bahwa alam roh adalah alam berukuran super tetapi 30.000 tahun yang lalu, itu telah ditaklukkan dengan cepat oleh keluarga api dan kegelapan ras dewa. Dia juga tahu bahwa Tianqi telah mengatur agar dua pangeran sampah dari Soul Rache pergi ke Spirit Realm untuk menciptakan kekacauan. Bahkan kekuatan kecil seperti Night Ghost bisa melakukan sesuka mereka setelah memasuki Spirit Realm. Hal ini menyebabkan dia memiliki pendapat yang rendah tentang ras lokal. Di matanya, ras alam roh adalah makhluk yang lebih rendah, bahkan tidak layak untuk diserang. Mereka mungkin tidak kuat sekarang, tetapi saya percaya bahwa mereka akan memiliki kursi di alam semesta di masa depan, kata Ling Yuxi. Masa depan. Aaron memutar bibirnya dan kemudian tertawa. Aku takut itu akan sulit. Dalam pikirannya, alam terpencil seperti alam roh akan kesulitan membuat perbedaan di alam besar. Dia adalah iblis neraka dari 8 api penyucian. Dia selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Sebagian besar waktu, dia bahkan menolak ras roh dan ras dewa. Dia berpikir bahwa evolusi ras roh dan ras dewa mirip dengan iblis neraka dari 100 tingkat atas, dan bahwa mereka sedikit lebih rendah dari iblis neraka dari 8 api penyucian. Kali ini, Spirit Rache menggunakan semua kekuatan mereka dan hanya mampu melawan mereka di api penyucian 9 neraka. Jika perlombaan roh tidak menangkap kesempatan dan memilih untuk memasuki 9 neraka ketika lorong jurang ditutup sementara, 8 api penyucian dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Dia percaya bahwa kekuatan kolektif dari 8 api penyucian sudah cukup untuk menahan ras roh, ras dewa, dan ras jiwa. Juga, ada 100 level abis di atas, dengan lebih banyak lagi abis devils. Sebagai anggota dari abis devils, dia selalu berpikir bahwa abis devils adalah ras terkuat. Oh, benar, bagaimana mereka datang ke sini? Aaron terdiam dan bertanya, juga, mengapa mereka datang ke 9 neraka? Apakah mereka menyukai perlombaan roh, dan memiliki pemikiran tentang 9 neraka? Ekspresinya menjadi serius saat dia berbicara. Dia mencurigai motivasi manusia alam roh. Ling Yuxi meliriknya dan berkata, mereka mungkin datang untuk menemukanku di Nether City. Untuk menghindari kesalahpahaman Aaron, dia hanya bisa mengatakan ini untuk menghindari Aaron memikirkan tamu alam roh sebagai musuh. Jadi mereka datang untuk bergabung denganmu. Aaron tersenyum dan berkata, mereka pintar. Mereka tahu ras roh dan ras dewa tertarik pada alam roh. Mereka takut alam roh akan segera ditaklukkan dan mereka akan dibunuh oleh dua ras sehingga mereka datang kepadamu untuk perlindungan. Namun, anehnya mereka berhasil memasuki 9 neraka ketika lorong jurang ditutup. Saat dia dan Ling Yuxi berbicara, para pejuang garis keturunan Spirit Rache yang dipimpin oleh Indigo mengendarai hewan peliharaan iblis mereka menuju Nether City. Pada saat ini, semua prajurit Spirit Rache telah menghilang dari pandangan mereka. Yang mulia, haruskah kita menyeberangi Dark Blood Canyon dan berangkat ke Nether City? Lord of the Abyss garis keturunan peringkat 9 tiba-tiba berjalan untuk meminta pendapat Aaron dan Ling Yuxi. Lord of the Abyss ini seperti Lauten dan Dalei. Dia telah memulai sebagai iblis abis peringkat tinggi sehingga dia tidak memiliki tubuh yang besar. Kakak, apa yang ayah pikirkan, kata Harun. Tunggu dia, jawab Ling Yuxi. Oh, Aaron mengangguk dan berkata kepada Lord of the Abyss garis keturunan tingkat tinggi, Lawson, minta mereka menunggu dengan sabar. Ayahku akan segera datang. Lawson, penguasa abis, segera menjadi hormat mendengar Austin akan datang. Dipahami. Dia segera pergi untuk menyelesaikan iblis abis yang gelisah. Pada saat ini, tubuh utama Qinlai di Flaming Sun Abyss berada dalam kondisi yang sangat dalam. Altar jiwa satu tingkatnya melayang diam-diam di atas tanah, tubuh aslinya di atas. Lingkaran cahaya yang mengandung kemampuan, badai magnetik, terus melepaskan kekuatan misteri. Kekuatan semacam itu tampaknya adalah kekuatan asal api penyucian mata air kuning. Karena kekuatan aneh itu dan lingkaran cahaya yang telah bergabung ke dalam altar jiwa Qinlai, kepingan purgatory Yellow Springs yang hancur bergabung ke dalam Flaming Sun Abyss. Tanah Flaming Sun Abyss tumbuh dalam hitungan detik. Energi iblis jurang dengan cepat tumbuh lebih padat. Pada saat ini, Qinlai dengan damai memahami hukum yang tersembunyi di lingkaran cahaya. Di dekat laut asal, gunung berapi meletus dengan lava yang membakar yang, tampaknya membawa kehadiran destruktif dari garis keturunan keluarga Blaze. Lava tebal mengalir ke bawah, menciptakan sungai yang panjang dan berkelok-kelok. Akhirnya, sungai terjalin, menciptakan pola misterius.
Pola api serupa telah terbentuk di altar jiwa Qinlai. Pada saat ini, jika Qinlai tiba-tiba bangun, dan memeriksa pola api di altar jiwanya dan di dekat laut asal, dia akan menemukan asal-usul pola api. Pada saat yang sama, Vermilion bertrilem. Dalam pertarungan Kaisar Es dan Narsen, tempat ini telah dibekukan oleh Kaisar Es ketika mengerahkan kekuatan penuh dari altar jiwa 9 tingkatnya. Bahkan setelah Kaisar Es telah menarik kembali energinya, Vermilion bertrilem telah dikelilingi oleh energi dingin untuk waktu yang lama. Ras burung Vermilion yang menyukai panas, dan makhluk atribut api lainnya yang berkultivasi di Vermilion bertrilem telah pergi sejak lama. Qinlai telah berjanji pada Vermilion Bertrace bahwa suatu hari nanti wilayah mereka akan kembali seperti semula. Dia berani mengatakan hal seperti itu karena di bawah gunung berapi alam ini adalah meteor misterius. Kaisar Api telah mempelajari hukum api yang kuat melalui budidaya di jantung gunung berapi dan mempelajari meteor misterius. Qinlai telah mencetak kata-kata, Flaming Sun, pada meteor misterius ketika dia memasuki gunung berapi. Sebagai gantinya, pola api telah tercetak di altar jiwanya. Pada hari itu, saat Flaming Sun Abyss milik Qinlai memakan pecahan Yellow Springs Purgatory dan berubah menjadi Flaming Sun Purgatory, Vermilion Bertrilem juga berubah. Gunung berapi mati dari Vermilion Bertrilem yang kehabisan panas mulai mengaum dan bergetar. Bumi di Vermilion Bertrilem juga bergetar dan banyak retakan terbentuk. Lava dan api mulai tumbuh dengan ganas dari celah-celah itu dan gunung berapi yang mati. Vermilion Bertrilem, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba suhunya meningkat. Vermilion berperingkat rendah yang ditempatkan di Vermilion Bertrilem mendeteksi perubahan dan berteriak kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Vermilion Bertrilem tetapi mereka secara tidak peka merasa bahwa alam mereka yang baru-baru ini tidak cocok untuk mereka tinggali, sedang mengalami transformasi. Mereka melihat gunung berapi terbesar di tanah leluhur Vermilion Bert terbungkus api dan gemetar hebat. Segera memberitahu Vermilion Bert lainnya di Bolu Realm dan Ancient Beast Realm tentang perubahan di Vermilion Bert Realm, mengumpulkan ras mereka untuk mengamati perubahan mendadak. Wosh wosh. Di gunung berapi yang terbakar, meteor yang Qinlai tuliskan kata-kata kuno, Flaming Sun, melepaskan cahaya yang menyala. Dua karakter yang mewakili, Flaming Sun, tampak menjadi dua matahari yang terbakar. Aliran energi api yang tak berujung membanjiri. Energi api dari dua karakter yang diperkuat oleh pola misterius menyebabkan semua Vermilion Bertrilem terbakar. Sumber perubahan Vermilion Bertrilem adalah jejak yang ditinggalkan Qinlai, yang membangun hubungannya dengan Flaming Sun Abyss. Perubahan Vermilion Bertrilem mengingatkan Vermilion Bert dan juga beberapa ahli dari ras binatang kuno. Namun, Qinlai, tenggelam dalam memahami hukum Abyss, tidak mendeteksi perubahan di Vermilion Bertrilem. Tubuh utamanya tidak memiliki perhatian yang tersisa bahkan untuk fenomena terdekat di sekitar laut asal. Tubuh utamanya tidak dapat mendeteksinya dan avatar Dark Soul Beast-nya bahkan lebih mengabaikan perubahan di Vermilion Bertrilem. Avatar itu berada di langit di atas Dark Blood Canyon, menunggu dengan panik untuk kedatangan Nine Hells Monarch Austin. Suara mendesing. Ling Yuxi, di tengah awan, menghibur Aron dan bawahannya di 9 neraka sebelum terbang di sampingnya. Orang itu adalah putra Austin, Qinlai bertanya. Maksudmu Harun? Ling Yuxi terkejut. Qinlai mengangguk sedikit. Karena aku tidak menggunakan jiwa gelap untuk menyamarkan kehadiranku, aku bisa mendengar percakapanmu. Bahwa Aron, sepertinya meremehkan kita. Ling Yuxi terdiam dan kemudian berkata, dia tidak akan meremehkanmu. Dia hanya menganggap penghuni alam roh terlalu lemah. Kamu dan aku berasal dari alam roh, balas Qinlai. Ketika Aron berbicara tentang alam roh, nadanya dipenuhi dengan penolakan dan penghinaan. Selain itu, dia meragukan motif Qin Hao, Qin San, dan yang lainnya, yang membuat Qinlai tidak puas. Baru-baru ini, orang-orang yang berinteraksi dengannya adalah ahli ras dewa seperti Lian Ge, An Hao, dan Han Che, atau Tuan Besar Abis seperti Grom dan Dawson. Bahkan menghadapi hegemoni seperti Lian Ge, Grom, dan Dawson, dia tidak merasa dia lebih buruk dari mereka. Kepercayaan dirinya tumbuh. Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan penghinaan Aron terhadap manusia dari alam roh. Dia selalu menganggap dirinya sebagai bagian dari ras manusia. Jangan berdebat dengannya. Semua iblis neraka api penyucian peringkat tinggi sama dengan dia. Ling Yuxi tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu ingat Diga? Pada awalnya, ketika Flaming Sun Abyss masih merupakan Origin World, dia muncul sebagai iblis abis api penyucian dan segera menerima kesetiaan dari banyak iblis abis. Abis tingkat 100 atas. Iblis merasa bahwa iblis abis peringkat tinggi dari 8 api penyucian memiliki garis keturunan yang superior dan status yang jauh lebih tinggi.
Ini mungkin telah menciptakan kepribadian mereka yang mengerikan dan perasaan bahwa mereka adalah ras yang paling mulia. Diga, Qin Lai tertawa. Oh, benar, Diga seharusnya berada di api penyucian mata air kuning. Aku berkomunikasi sebentar dengan Diga melalui seni garis keturunan dan bertanya kepadanya tentang dirimu. Bagaimana kabarnya sekarang? Ling Yuxi bertanya. Dia seharusnya menjadi keturunan garis keturunan terakhir Grom yang masih hidup. Sebelum Yellow Springs Purgatory benar-benar runtuh, aku menggunakan Galaxy Mirror untuk mengirimnya ke Frost Desolation Abyss, Qin Lai menjelaskan. Bagus dia masih hidup. Ling Yuxi terdiam beberapa saat. Dia tiba-tiba bertanya, dengan semangat rendah, bagaimana Ling Feng mati? Tian Qi membunuhnya dan Luz untuk membuatku menyegel pintu masuk 9 neraka ke lorong jurang, kata Qin Lai muram. Tian Qi, Ling Yuxi mengertakkan gigi. Orang ini menakutkan. Kamu dan aku, tidak cocok untuknya saat ini, kata Qin Lai sambil menghela nafas. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu orang yang bisa menang melawan Tian Qi Raja Jiwa Kekaisaran. Membunuh adalah masalah lain. Pada saat ini, suara Auston terdengar, bahkan Raja Jiwa Kekaisaran tidak dapat membunuhnya. Ledakan. Saat dia selesai, iblis abis setinggi 1000 meter mendarat. Iblis abis ini tidak memiliki 6 pasang sayap seperti Grom. Sebaliknya, ia memiliki paku hitam tajam di punggungnya. Sepertinya dia memiliki panah tulang di punggungnya. Paku-paku itu dingin dan tajam, berkedip dengan cahaya yang mengintimidasi. Tanduk keras yang tebal di kepala iblis abis ini berdiri tegak, dan jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka bisa mendengar lolongan menakutkan datang dari dalam. Kedua tangannya yang besar akan berubah menjadi pisau seperti gergaji ketika mereka bersatu. Kekuatan yang bisa dilepaskan pedang itu sangat kuat, seolah-olah bisa merobek langit. Tuan Ayah, kata Ling Yuxi dengan hormat. Kesadaran mengejutkannya, membuatnya terkejut. Ini adalah tubuh utama Auston. Mengaum. Iblis abis bernama Asgalo datang dengan raungan pada saat yang sama Auston tiba. Ketika Asgalo muncul, dia meraung dan berusaha merobek avatar binatang jiwa gelap Qin Lai. Tenang, teriak Auston. Tuan Asgalo. Ling Yuxi berteriak. Dia tidak mengerti mengapa Asgalo tiba-tiba menargetkan Qin Lai setelah muncul. Qin Lai merasa pahit di dalam. Dia tahu bahwa avatar Dark Soul Beast miliknya telah dikenali setelah berubah menjadi tubuh utamanya. Ketika tubuh utamanya memimpin Qin San dan Qin Hao ke 9 neraka, naga iblis neraka Asgalo telah mendeteksinya, yang mengakibatkan konflik. Garis keturunan peringkat 10 Great Lord of the Abyss Asgalo telah terluka oleh pukulan Qin Hao dan melarikan diri, berlumuran darah. Monarch, ini dia bersama orang-orang itu. Asgalo melolong. Saya tahu. Auston mendengus. Asgalo bisa mendengar kemarahan dalam suara Auston dan langsung membeku di tempat, menghentikan serangannya. Qin Lai? Apa yang terjadi? Ling Yuxi bertanya. Tubuh utama Auston tiba, dan Asgalo muncul. Aron terbang ke langit. Paman Asgalo, kenapa kamu begitu marah? Kata Harun sambil terkekeh. Asgalo menatap Qin Lai dengan dingin, mendengus dan tidak menjawab. Qin Lai, manusia yang melukai Asgalo adalah salah satu milikmu, tanya Auston penasaran. Dia baru mengetahui bahwa Asgalo memiliki konflik dengan sekelompok ahli alam luar ketika dia datang dengan Asgalo. Asgalo pergi untuk menyelidiki sungai Nether atas perintahnya dan secara tak terduga menemukan sungai itu mengering. Segera setelah itu, Qin Lai menyuruh kerabatnya diangkut dan secara kebetulan tiba di dekat sungai Nether. Asgalo salah paham bahwa mengeringnya sungai Nether ada hubungannya dengan kudeta Qin Lai dan menjadi marah. Pada akhirnya, Asgalo dikalahkan oleh Qin Hao. Dia telah beristirahat untuk memulihkan luka-lukanya dalam beberapa hari terakhir dan hanya bergerak karena pemanggilan Auston. Dia baru saja memberitahu berita tentang sekelompok orang lain kepada Auston dan melihat Qin Lai ketika dia tiba. Dia tidak bisa melawan tetapi menyerang. Apa? Orang luar melukai Paman Asgalo siapa? Teriak Harun. Auston menatap Qin Lai dalam-dalam dan menunggu jawabannya. Itu ayahku, kata Qin Lai. Kuat. Mata Auston berbinar. Asgalo mengatakan kepada saya bahwa orang yang melukainya, mungkin tidak lebih lemah dari Patriark Spirit Rache, Asat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Harun menggelengkan kepalanya. Orang itu manusia, seorang anggota ras manusia saja bisa menang melawan Paman Asgalo. Orang itu memang manusia, kata naga Asgalo putus asa dengan kepala tertunduk. Umat manusia. Aron mengerutkan kening setelah konfirmasi bahwa Qin Hao adalah bagian dari umat manusia. Dia jelas tidak terlalu percaya. Dia dengan keras kepala berpikir bahwa kekuatan ras alam roh lebih rendah daripada ras tulang dan bersayap, dan bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan ras dewa atau ras roh. Secara alami,
Anggota ras manusia yang berasal dari alam roh tidak bisa menang melawan Tuan Besar Abis seperti Asgalo. Baru saja, ayahnya Auston mengatakan bahwa ahli manusia itu mungkin sekuat Patriark Spirit Rache, Asat. Asat adalah salah satu eksistensi teratas di alam semesta. Aaron tidak percaya Qin Hao memiliki kekuatan tempur yang begitu besar. Monark, orang luar itu semua kuat, bukan hanya satu atau dua dari mereka, kata Asgalo. Auston mengangguk lembut dan berkata, seharusnya begitu. Kalau tidak, Tian Qi dan para pejuang Spirit Rache tidak akan semuanya menyerang Nether City. Dia tahu bahwa Spirit Rache yang menyerang memiliki banyak prajurit garis keturunan peringkat 10 yang kuat dan bahwa mereka lebih kuat dari iblis abis dari api penyucian 9 neraka. Dalam situasi seperti ini, Tian Qi dan Spirit Rache peringkat 10 prajurit garis keturunan diperlukan untuk menyegel wilayah udara di sekitar Nether City. Ini membuktikan kekuatan orang luar itu. Ayah, kata Ling Yuxi mendesak. Saya tahu, Auston tidak membutuhkannya untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, Qin Lai melihat tangan seperti gergaji Auston tiba-tiba mengeluarkan daging dan energi darah yang halus. Minggir, perintah Auston. Saat dia berteriak, klaksonnya memancarkan cahaya ungu yang menakutkan. Boom, boom boom. Sinar energi garis keturunan ungu melesat keluar dari tubuh pegunungan Auston dan menusuk ke arah penghalang spasial seperti pelangi. Ledakan. Ledakan yang dihasilkan mengguncang bumi. Suara bergema sepertinya memutar ruang itu sendiri. Namun, penghalang spasial muncul lagi setelah serangan menakutkan Auston. Itu tidak hancur. Ling Yuxi dan Aaron didorong mundur ribuan meter di belakang Auston oleh gelombang kejut. Iblis abis Asgalo telah terluka sebelumnya, tetapi dia masih berdiri tegak di udara. Avatar Dark Soul Beast Qin Lai juga merasakan kekuatan yang kuat, tapi dia menstabilkan tubuhnya dan tidak didorong mundur seperti Aaron dan Ling Yuxi. Jelas, dia lebih kuat dari keduanya. Asgalo memandangnya dengan heran. Dia mencium kehadiran Qin Lai dan tiba-tiba berkata, kamu dan yang aku temui sebelumnya, dia merasa mereka berbeda. Ini adalah Avatar, Qin Lai menjelaskan. Avatar, Asgalo terkejut. Mengapa avatarmu lebih kuat dari tubuh utamamu? Tubuh utama Qin Lai, bahkan dengan garis keturunan peringkat 9, lebih lemah dari peringkat 10 Dark Soul Beast dengan garis jiwa peringkat 10. Perbedaan dalam kekuatan jiwa sangat jelas. Asgalo, sebagai iblis neraka peringkat 10, merasakan perbedaan dan tampak bingung. Qin Lai tersenyum dan hendak menjelaskan ketika dia mendengar raungan di kejauhan. Dia melihat dan menemukan iblis abis yang sangat besar perlahan-lahan masuk seperti gunung daging yang mengambang. Kelompok itu termasuk Dawson, Russell, dan iblis abis lainnya yang dia kirim dari Frost Desolation Abyss. Qin Lai, mengapa kamu di sini? Kamu tahu Raja Sembilan Neraka. Para pendatang baru terkejut ketika mereka melihatnya muncul. Dawson memeriksanya dengan rasa ingin tahu dan kemudian melihat dengan serius ke 9 neraka Monark Auston dan naga iblis neraka Asgalo. Kenapa kamu di sini? Qin Lai penasaran. Kami mendengar panggilan Lord Auston, jawab Russell. Aku mengundang mereka ke sini. Auston, yang telah mencoba untuk menghancurkan penghalang spasial dengan kekuatan garis keturunannya yang menakutkan, berkata dengan tenang. Sebelum mereka tiba, kami tidak yakin kami bisa menang melawan ras roh yang menyerang. Anda membawa selusin dari mereka melalui cermin galaksi ke 9 neraka. Ini sangat membantu saya. Dengan mereka, dan iblis neraka yang berasal dari 9 neraka, aku yakin kita cukup untuk menandingi prajurit penyerang dari Spirit Rache. Saat ini, aku tahu bahwa orang luar Nether City adalah musuh dari Spirit Rache. Auston menyeringai dan tertawa. Kami, ditambah Dawson dan kelompok manusia ayahmu. Kami bisa membasmi Spirit Rache di 9 neraka. Jadi begitulah, kata Dawson sambil tersenyum. Qin Lai juga bereaksi. Sebelum memastikan hubungan antara Spirit Rache dan manusia di Nether City dan tanpa Dawson dan yang lainnya, Auston tidak yakin apakah mereka bisa meraih kemenangan. Auston tidak terburu-buru. Dia tidak bertarung di dekat lorong jurang melawan Spirit Rache sampai mati. Dia menunggu dengan sabar saat lorong jurang terbuka. Dia tahu lorong jurang tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Sebagai Raja Iblis terkuat, dia percaya hukum kuno abis tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah lorong jurang terbuka, dan iblis abis lainnya membanjiri, klan Spirit Rache semua akan mati di 9 neraka. Oleh karena itu, dia bersedia untuk menunda dan melihat apa yang ingin dilakukan oleh Tian Qi dan para penyerbu ras roh di 9 neraka. Sampai sekarang, dia tidak tahu niat mereka yang sebenarnya. Penghalang spasial yang menyegel kota Nether sangat kuat. Saya khawatir Tian Qi tidak membentuknya hanya dengan kekuatan garis keturunannya. Auston mendengus. Pola iblis muncul di matanya yang besar.
Pola-pola itu terbang keluar dari matanya dan menempel pada penghalang spasial seolah-olah mereka hidup. Zes zes, zes zes zes. Kekuatan korosif yang aneh dilepaskan dari pola seolah-olah mereka perlahan-lahan merusak batas. Titik-titik cahaya memancar di titik-titik kontak. Kekuatan misterius yang menciptakan penghalang penyembunyian tampaknya menghilang lebih dulu. Oh, Qinlai terkejut bahwa kota Nether perlahan menjadi jelas. Ini berarti bahwa batas di sekitar Nether City tidak hanya dapat menghentikan makhluk untuk masuk, tetapi juga menghalangi pandangan mereka. Di bawah korosi pola dari mata Auston, penyembunyian batas dengan cepat menghilang. Qinlai dan Great Lord of the Abyss di dekatnya segera menemukan Nether City yang jauh semakin jelas. Mereka bahkan bisa mendengar raungan yang menggetarkan bumi datang dari Nether City. Itu adalah suara para ahli dalam pertempuran. Mereka sudah bertarung. Asgalo meraung dan berkata, getaran kekuatan yang sangat kuat. Prajurit spirit Rache dan orang luar itu bertarung dengan sengit. Pada saat ini, Qinlai melihat cahaya terang berkedip di langit di atas Nether City. Dia juga bisa melihat bentuk kabur dari Soul Altars. Lord Auston, tolong hancurkan penghalang itu dengan cepat. Katanya mendesak. Setelah korosi, mudah robek. Auston dengan dingin menjelaskan. Dia berkata, sekarang. Lengannya yang seperti gergaji mengayun ke penghalang spasial. Petir ungu menyembur keluar. Tiba-tiba, suara yang datang dari Nether City diperbesar 10 kali lipat. Suara itu tidak lagi diblokir. Ini berarti penghalang yang dibuat oleh Tianqi dan para ahli spirit Rache telah dihancurkan oleh Auston. Qinlai berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir dan menyerang dengan kecepatan tercepatnya menuju Nether City. Kota Nether. Banyak prajurit spirit Rache melayang di udara dengan hewan peliharaan iblis mereka. Altar jiwa yang diselimuti cahaya warna-warni berbenturan dengan mereka di tengah jalan. Qin Hao, Kaisar Api, Kaisar Es, Jidan, dan Hua Tianxiong semuanya ahli dengan altar jiwa 9 tingkat. Energi roh menyembur keluar dari altar jiwa mereka seperti air mancur. Beberapa prajurit spirit Rache peringkat 10 yang mengendarai hewan peliharaan iblis bertarung melawan mereka menggunakan berbagai kemampuan garis keturunan yang terkait dengan ruang, waktu, atau kehidupan. Wosh wosh. Untaian energi garis keturunan biru tua terbang keluar dari ujung jari Asat dan kusut di sekitar altar jiwa Qin Hao. Seni ekstraksi kehidupan. Patriark spirit Rache memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia mengeksekusi seni rahasia garis keturunannya. Untaian cahaya biru tua menggeliat dari waktu ke waktu seolah-olah mereka secara aktif menyerap kekuatan hidup di dalam altar jiwa Qin Hao. Altar jiwa 9 tingkat Qin Hao tiba-tiba kehilangan kelincahannya. Seni ekstraksi kehidupan. Namun, Qin Hao tidak terlihat tergerak oleh serangan musuhnya. Dia tiba-tiba membuat gerakan merobek dari atas altar jiwanya. Zes. Ruang di depan Qin Hao tiba-tiba menjadi terdistorsi. Energi yang sangat tajam dengan cepat mengelilingi seluruh altar jiwanya. Meretih. Benang biru tua dari energi garis keturunan yang mengelilingi altar jiwa 9 tingkatnya meledak dengan segera, sebagai hasilnya membatalkan efek seni ekstraksi kehidupan Asat. Menantu Lian Yuan benar-benar tangguh. Asat tampak sedikit terkejut dengan kekuatan Qin Hao. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mengalahkan Nether City tidak akan mudah. Menyelinap sekilas ke sekelilingnya, dia menemukan bahwa prajuritnya juga tidak dapat mengklaim keunggulan sepenuhnya. Dia segera menatap Tianqi dengan bingung. Tianqi berdiri bersama dengan Betty dari keluarga Daniel. Tak satu pun dari mereka mengambil bagian dalam pertempuran belum. Tianqi hanya menatap prajurit spirit Rache yang bertikai dan ahli altar jiwa manusia. Dia tampak tenang dan tenang. Kadang-kadang, dia bahkan akan memberitahu Betty dan anggota keluarga Daniels beberapa patah kata. Merasakan tatapan Asat, Tianqi tersenyum dan membuka mulutnya. Penjelasannya langsung masuk ke telinga Asat. Ras manusia tidak boleh diremehkan. Altar jiwa mereka diciptakan melalui studi seni kultivasi jiwa rahasia ras jiwa dan karakteristik jiwa mereka yang unik. Energi roh di dalam tubuh mereka dan energi roh dunia di dalam garis keturunan kita sebenarnya adalah hal yang sama. Ras manusia memiliki bakat yang buruk, benar, tetapi mereka sangat pandai mengambil poin kuat dari ras lain. Fakta bahwa mereka mampu menjadi penguasa alam roh hanya dalam 30 milenium dan tumbuh dengan cepat membuktikan bahwa mereka adalah ras dengan potensi besar. Ekspresi Asat sedikit berubah setelah mendengar penjelasan Tianqi. Dia bahkan terlihat sedikit terkesan dengan ras manusia. Garis keturunan ras manusia sangat aneh. Ini sangat rata-rata sehingga dapat menyatu dengan hampir semua garis keturunan ras, kata Tianqi lagi dengan suara tersembunyi. Mungkin itulah mengapa ia bisa menanggung darah sempurna. Kata-kata Tianqi mengejutkan Asat lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba, Indigo muncul di sebelah Tianqi dan Betty.
Ruang di sekitarnya beriak sedikit setelah dia berhenti. Sepertinya dia telah menggunakan garis keturunan spasialnya untuk mencapai Tianqi dan Betty hanya dalam beberapa saat. Tidak buruk. Sepertinya Anda menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal kekuatan ruang. Tianqi tersenyum sebelum bertanya dengan santai, bagaimana keadaan di Dark Blood Canyon? Aku merasakan kehadiran jiwa Raja Sembilan Neraka. Indigo terlihat sangat serius ketika dia mengatakan ini. Tapi Tianqi tidak terlihat terganggu oleh berita itu sedikit pun. Dia berkata, gadis dari keluarga Ling mungkin memberitahunya tentang situasi di sini. Saya kira penduduk setempat akan segera menunjukkan wajah mereka. Penguasa besar api penyucian Sembilan Neraka, iblis neraka baru dari tingkat lain, dan pasukan saat ini di kota Nether, Betty memelototi Tianqi dengan marah sebelum berkata, apakah Anda benar-benar berpikir kita dapat meninggalkan api penyucian Sembilan Neraka setelah memprovokasi sebanyak ini musuh? Tentu saja, jawab Tianqi sambil tersenyum. Sage hebat, kurasa kita tidak cukup kuat untuk melawan tiga kekuatan sekaligus, kan? Indigo juga tampak khawatir. Tianqi hendak memberinya jawaban ketika dia tiba-tiba mengangkat alis. Penghalang telah dihancurkan. Terkejut, Betty bertanya, apakah ini berarti Tuan Besar Api Penyucian Sembilan Neraka dan Tuan Besar Abis Asing akan segera muncul? Tianqi menjawab, kamu mungkin benar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Betty menatap langit yang dipenuhi dengan manusia yang bertarung dan klan Spirit Rache sambil berkata dengan tidak sabar, tidak mungkin untuk mengalahkan Nether City hanya dalam waktu singkat, dan para Great Lord of the Abyss akan segera muncul. Bagaimana kita akan menghadapi ini? Indigo juga bertanya dengan mendesak, Sage hebat, kamu pasti sudah punya rencana, kan? Tianqi perlahan mengangguk sebagai jawaban. Betty dan Indigo menjadi tenang setelah melihat tanggapannya. Rupanya, mereka yakin bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi selama Great Sage sendiri tidak bingung. Indigo, Betty, kalian berdua sudah cukup lama di sini. Apakah salah satu dari kalian merasakan sesuatu yang memanggilmu? Tianqi tiba-tiba bertanya tanpa peringatan. Saat ini, Great Lord of the Abyss of Nine Hells Purgatory dan iblis abis asing seperti Dawson dapat menyerang mereka kapan saja. Prajurit Spirit Rache yang menyerang Nether City hanya memiliki sedikit keunggulan atas musuh. Mereka jelas tidak membuat lawan mereka kewalahan. Alih-alih mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan nasib buruk klannya, Tianqi telah mengajukan pertanyaan yang tampaknya muncul entah dari mana. Betty dan Indigo saling bertukar pandang bingung. Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang dia maksud dengan pertanyaannya. Apa yang ingin saya katakan adalah, apakah ada di antara Anda yang merasakan sesuatu yang aneh dalam garis keturunan Anda saat Anda berada di api penyucian Sembilan Neraka? Tianqi bertanya lagi. Betty dan Indigo menggelengkan kepala bersamaan. Tianqi mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Mereka berdua adalah benih roh, dan mereka telah melakukan perjalanan ke setiap tempat di api penyucian Sembilan Neraka. Tidak masuk akal jika mereka tidak merasakan apa-apa sama sekali. Orang tua, apa yang kamu coba temukan? Tanya Betty tidak sabar. Pada saat inilah Qinlai tiba-tiba muncul dari cakrawala. Mengaum. Qinlai mengeluarkan raungan tepat saat dia akan turun ke Nether City. Bentuk manusianya mulai membengkak pada tingkat yang terlihat, dan sabit tulang putih yang diselimuti bau darah tebal mengayun tanpa ampun ke hewan peliharaan iblis asat. Binatang jiwa, seru Betty kaget. Qinlai telah berubah menjadi bentuk Soul Beast-nya hanya dalam sekejap mata. Banyak prajurit Spirit Rache terkejut dengan penampilan Qinlai juga. Mereka semua berpikir bahwa Soul Rache memutuskan untuk berpartisipasi dalam perang ini. Hewan peliharaan iblis asat adalah laba-laba hitam besar. Itu tampak seperti cakram raksasa dengan 8 kaki panjang yang tampak seperti bilah tajam. Laba-laba raksasa mengayunkan sabit tulang putih dengan anggota tubuhnya, dan kedua senjata itu bentrok setidaknya 1000 kali sebelum sabit tulang putih akhirnya menyerah dan terbang kembali ke sisi Qinlai. Laba-laba itu kemudian memamerkan taringnya dan menatap penuh kebencian pada Qinlai dengan mata kecilnya. Wosh wosh wosh. Pada saat inilah sekelompok Great Lord of the Abyss yang dipimpin oleh Austin dan Dawson keluar dari awan dari belakang Qinlai. Tianqi, mengapa kamu datang ke api penyucian Sembilan Neraka? Suara Austin terdengar seperti suara guntur. Itu sangat keras sehingga baik klan Spirit Rache dan klan Hornet Demon dan Dark Shadow Raches di Nether City merasa pusing. Mari kita berhenti sejenak, perintah Tianqi dengan tenang. Prajurit Spirit Rache segera meninggalkan perintah mereka dan terbang kembali ke sisi Tianqi. Dalam sekejap mata, mereka semua berkumpul di sekitar Tianqi. Kaisar Api dan Kaisar Es menarik napas dalam-dalam saat mereka menatap tidak yakin pada kelompok Tuan Besar Abis. Mereka tidak tahu di pihak siapa iblis neraka peringkat 10 ini berada. Kaisar Es menatap penuh arti pada avatar binatang jiwa gelap Qinlai.
Mereka ada di pihak kita, kata Qinlai. Kaisar Es segera sedikit rileks. Pada awalnya, dia takut naga iblis neraka Asgalo akan menyerang mereka dengan marah. Lagi pula, mereka baru saja bentrok dengan Asgalo belum lama ini. Tidak heran dia khawatir jika iblis abis ini ada di sini untuk membalas dendam. 1655